melihat bahwa dia sedikit terkejut pada awalnya, tetapi kemudian ekspresinya menjadi tenang. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut, bertanya, kamu sepertinya tidak khawatir atau takut. Apa yang perlu dikhawatirkan atau ditakuti? Bagaimanapun, saya sudah sering melihat hal seperti ini terjadi, jawab Zuan. Dia memikirkan kembali bagaimana Kiao Xueying berasal dari ras elf, dan Kong Nanwu juga seorang individu ras iblis. Dia sudah terbiasa. Jiang Luofu mengira dia hanya berbicara tentang Yuyan Luo, jadi dia tidak merasa terlalu curiga dan melanjutkan, kakak ketiga mengejarnya, lalu berhasil melukainya dengan serius. Tetapi kemudian, secara kebetulan, dia mengetahui bahwa dia tidak pernah menyakiti siapapun sebelumnya dan malah menyelamatkan banyak orang. Lebih jauh lagi, karena perasaan yang dia simpan, dia tidak bisa membunuhnya dan malah membiarkannya pergi. Setelah pertempuran itu, dia mengembangkan keraguan terhadap keyakinannya sendiri. Alasan mengapa pedangnya tak tertandingi justru karena keyakinannya yang tak tergoyahkan. Setelah prinsipnya membunuh semua kejahatan terguncang, pedangnya tidak lagi setajam itu. Ekspresi Zuan menjadi aneh. Dia mengingat frasa populer dari web dunia sebelumnya, hanya seorang gadis yang akan mempengaruhi kecepatan menghunusku. Dia tidak menyangka itu benar-benar terjadi dalam kenyataan. Awalnya, itu tidak akan menjadi masalah yang terlalu besar. Dengan bakat saudara ketiga, dia akan baik-baik saja setelah menghabiskan beberapa waktu untuk menenangkan pikirannya lagi. Jiang Luofu menurunkan cangkir tehnya dan menghela nafas, melanjutkan, sayangnya, sesuatu terjadi sesudahnya. Karena lukanya, Ibu Pei Mianman tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Dia terluka parah saat dikejar oleh musuh. Meskipun saudara ketiga segera bergegas, itu sudah terlambat. Dia diracuni dan tidak bisa diselamatkan, meninggal segera sesudahnya. Kakak ketiga percaya dia adalah alasan kematiannya, jadi dia selalu merasa hancur di dalam. Lebih jauh lagi, karena itu adalah kematian seseorang yang dicintainya, itu menjadi pukulan 2 kali lipat. Kondisi mentalnya benar-benar runtuh, dan dia tenggelam dalam kebejatan selama bertahun-tahun. Orang-orang semua mengira dia sudah mati, dan baru-baru ini dia menunjukkan dirinya lagi. Petik 2. Zuan dengan cepat bertanya, siapa yang menyakiti Ibu Manman? Jiang Luofu menggelengkan kepalanya dan menjawab, asal-usul orang itu tidak jelas. Apalagi, kejadiannya sudah lama sekali. Aku juga tidak tahu siapa orang itu. Zuan mulai berpikir sendiri. Apakah manusia yang mengejarnya, atau apakah ras iblis yang ingin melenyapkannya? Masalah utamanya adalah, mengapa dia menikahi Pei Shao? Pei Shao juga tidak mengetahui identitasnya sebagai orang ras iblis. Zuan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia bertanya, ngomong-ngomong, setelah dia terluka, berapa lama waktu berlalu sebelum dia melahirkan Manman? Saya merasa seolah-olah waktunya tidak benar-benar cocok. Petik 2. Jiang Luofu menjawab, dia melahirkan sebelum dia terluka, tentu saja. Dia terluka oleh saudara laki-laki ketiga tidak lama setelah Manman lahir. Petik 2. Zuan tercengang. Jika saya tidak salah, bukankah Xiao Yao menyukai Ibu Manman? Dia sudah melahirkan pada saat itu. Dia menyukai wanita yang sudah menikah, dan mereka yang sudah punya anak, pada saat itu. Xiao Yao itu tampak seperti orang yang jujur, tapi sebenarnya dia adalah orang yang seperti itu. Tapi lelucon adalah lelucon. Dia masih harus menyelesaikan masalah. Dia berkata, meski begitu, dia jelas tahu Yuyan Luo adalah adik perempuannya, namun dia masih melakukan ini. Apakah dia tidak takut dengan penyesalan masa lalunya yang terulang kembali? Jiang Luofu menghela nafas dan berkata, peristiwa di masa lalu selalu menjadi iblis dalam dirinya. Dia tidak akan mundur ke sini. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak bisa membiarkan adik perempuanmu mati begitu saja, kan? Zuan bertanya. Dia berpikir, tidak mungkin Libationer rubah tua itu tidak merencanakan satu hal pun, kan? Jiang Luofu ragu-ragu, lalu berkata, saya dapat membantu Anda, tetapi saya ingin Anda memberi saya sesuatu. Zuan terkejut. Dia menjawab, apa-apaan ini? Dia adik perempuanmu, bukan milikku. Mengapa tiba-tiba seolah-olah hanya aku yang ingin menyelamatkannya? Jiang Luofu menunjukkan senyum licik dan berkata, sekarang, Anda harus mengerti dengan baik bahwa Master menerima murid dari semua usia dan latar belakang yang berbeda. Ada banyak yang bahkan saya tidak tahu identitas aslinya, apalagi pernah bertemu dengan mereka. Yuyan Luo justru salah satunya. Kami sesama murid, tetapi kami tidak berbagi kasih sayang yang nyata. Hubungan kita pasti tidak sedekat hubunganmu. Saya telah berkeliaran di sekitar Cloud Center Commandery akhir-akhir ini, dan saya telah mendengar cukup banyak desas-desus tentang kalian berdua. Petik 2. Dia juga terdengar kaget saat mengatakan itu. Kecantikan Yuyan Luo telah mengejutkan seluruh dunia selama bertahun-tahun. Bahkan Yang Mulia adalah salah satu pengagumnya, namun dia tidak pernah benar-benar dekat dengan siapapun. Meskipun dia selalu menyapa orang lain dengan senyum hangat, siapapun dengan mata yang tajam bisa tahu betapa terasingnya dia sebenarnya. Hanya pria ini, Zuan, yang tampaknya lebih dekat dengannya.
Bahkan mulai ada gosip tentang mereka berdua di warung pinggir jalan. Meskipun beberapa orang telah memperhatikan bahwa sejak Adipati kembali, pasangan yang sudah menikah tampaknya semakin dekat, bagi kebanyakan orang biasa, itu adalah perilaku yang benar-benar normal antara suami dan istri. Justru pihak ketiga seperti Zuan yang paling menarik perhatian. Hubungan perzinahan rahasia seperti itu adalah yang paling Dahi Zuan berkerut saat mendengar itu. Murid-murid petugas persembahan benar-benar lebih abnormal dari yang berikutnya. Bahkan Jiang Luofu sama sekali tidak peduli, tidak heran Xiao Yao tidak merasa was-was bahkan setelah mengetahui Yu Yan Luo adalah adik perempuannya. Dia bertanya, apa yang kamu inginkan? Jiang Luofu menatapnya dengan tatapan dingin dan elegan. Setelah beberapa saat, dia berbicara. Sutra Nirvana Phoenix. Apa? Seru Zuan. Tidak peduli seberapa kuat keinginannya, ekspresinya tetap tidak bisa membantu tetapi sangat berubah. Jiang Luofu menghela nafas dan berkata, aku tahu kamu terkejut sekarang. Aku akan jujur padamu, aku menanyakan ini karena orang lain. Mereka menginginkan Sutra Phoenix Nirvana darimu. Raja Qi, Zuan bertanya pelan. Nyonya Qi, tapi itu tidak berbeda dengan Raja Qi yang memintanya, kata Jiang Luofu. Mereka tahu tentang hubungan kita di Bright Moon City, jadi mereka entah bagaimana ingin mendapatkan Sutra Phoenix Nirvana darimu melalui tipu daya. Saya selalu sangat tertekan atas masalah ini. Tapi setelah memikirkannya, aku benar-benar tidak ingin membodohimu, jadi aku memutuskan untuk memberitahumu secara langsung. Dengan begitu, terlepas dari apa hasilnya, Anda tidak akan terlalu menyalahkan saya di masa depan. Petik 2. Zuan tidak bisa menahan tawa. Dia menjawab, kakak kepala sekolah, apakah Anda tahu apa arti Sutra Phoenix Nirvana? Bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang bisa dicuri secara acak? Petik 2. Tentu saja saya tahu itu, dan banyak orang juga. Jika tidak, seseorang seperti Anda yang telah memperoleh kultivasi yang begitu kuat hanya dalam waktu 1 atau 2 tahun, naik peringkat dari orang biasa seperti itu, pasti sudah ditangkap dan dikurung untuk penelitian sejak lama, kata Jiang Luofu. Dia bersandar ke belakang, kakinya berubah posisi lagi. Tetapi semakin banyak yang terjadi, semakin banyak orang yang menginginkan Sutra Phoenix Nirvana. Hanya karena ketakutan mereka terhadap Kaisar, Raja Qi sendiri yang dapat bertindak berdasarkan pemikiran seperti itu. Ah Su, kamu orang yang cerdas. Anda harus memahami bahwa menghargai cincin giok bisa menjadi kejahatan. Saya tidak tahu mengapa Yang Mulia membiarkan Anda pergi, tetapi dengan sifat Yang Mulia, toleransinya akan segera habis. Daripada menghadapi Yang Mulia sendirian, kamu harus membiarkan Raja Qi menghadapinya. Raja Qi telah merencanakan selama bertahun-tahun, satu-satunya perbedaan adalah kultivasi individunya. Jika dia bisa mendapatkan Sutra Phoenix Nirvana, dia bisa sepenuhnya menghadapi Yang Mulia. Pada saat itu, mereka akan seimbang, dan Anda akan menjadi lebih aman. Nilaimu juga akan naik lebih tinggi. Zuan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah kamu berbicara sebagai juru bicara untuk Raja Qi sekarang? Jiang Luofu menggelengkan kepalanya dan menjawab, meskipun klan Jiang selalu berhubungan baik dengan Raja Qi, kami belum sepenuhnya memihak mereka. Semua yang saya katakan sekarang adalah semata-mata dari sudut pandang teman Anda. Situasi Anda saat ini terlalu berbahaya. Apakah itu Kaisar atau Raja Qi, tidak ada pihak yang akan membiarkan Anda pergi. Itu sebabnya Anda perlu memiliki rencana sendiri. Petik 2. Dia melanjutkan, Anda dapat memilih untuk menolak saya hanya perlu melaporkannya kepada Nyonya Qi. Dia tampak khawatir ketika dia berkata, tetapi jika Anda memilih untuk melakukan itu, Raja Qi akan melihat Anda sebagai duri di sisinya. Anda telah menyebabkan dia kehilangan banyak sumber daya yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun juga. Jika bukan karena ini, dia mungkin sudah mengejarmu. Yang Mulia juga dapat menemukan pembenaran untuk menggunakan Raja Qi untuk menyingkirkanmu, karena itu tidak akan merusak reputasinya. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil menghela nafas, kakak kepala sekolah, bagaimanapun juga kamu adalah pengacara akademi. Anda dapat menemukan segala macam alasan satu demi satu. Sekarang, hampir terdengar seperti kepentingan terbaikku untuk menyerahkan teks rahasia itu. Jiang Luofu mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, terlepas dari apakah Anda percaya atau tidak, saya sedang mempertimbangkan berbagai hal dari sudut pandang Anda. Sebenarnya, ini adalah misi yang saya terima sejak lama, tetapi saya tidak pernah melakukan apa-apa. Baru-baru ini saya menyadari bahwa ini adalah kepentingan terbaik Anda. Aku tahu permintaanku pasti akan membuatmu merasa sangat kecewa. Lupakan saja, aku akan menolaknya. Namun, Anda benar-benar harus berhati-hati. Entah itu Yang Mulia atau Raja Qi, tidak ada pihak yang baik hati. Mereka akan segera bertindak melawanmu. Dia bangkit untuk pergi setelah berbicara. Namun, Zuan menangkapnya dan menghentikannya pergi. Jiang Luofu berbalik. Ketika dia melihat Zuan meraih lengannya, dia agak bingung. Namun, Zuan berkata dengan tenang, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Saya bahkan tidak mengatakan saya tidak akan setuju.
Dia mengeluarkan sebuah buku dan menyerahkannya kepadanya, berkata, ini yang kamu cari. Jiang Luofu terkejut. Dia menjawab, kamu benar-benar setuju. Dia tidak memiliki harapan yang tinggi untuk ide itu sejak awal. Meskipun dia memang telah mempertimbangkan banyak hal demi Zuan, dia tahu bahwa manual rahasia yang luar biasa seperti itu adalah sesuatu yang tidak akan ada yang mau menyerah. Zuan tersenyum. Jika itu orang lain, tidak peduli seberapa masuk akal dan adil kata-kata mereka, aku hanya akan meludahi wajah mereka. Tapi kepala sekolah kakak berbeda. Selama kamu menginginkannya, aku akan memberikan semuanya. Dia bertanya-tanya bagaimana dia akan memberikan sutra Phoenix Nirvana palsu kepada Raja Qi. Namun sekarang, sebuah solusi telah datang tepat di depan pintunya. Jiang Luofu tercengang pada awalnya. Ekspresinya yang tetap serius dan sedingin es begitu lama karena perannya sebagai kepala sekolah akademi sekarang tampak merah. Bab 1132. Jiang Luofu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencemooh, berkomentar, apakah Anda mengolesi mulut Anda dengan madu setiap hari atau semacamnya? Tidak heran Anda memiliki begitu banyak gadis di sekitar Anda sepanjang waktu. Petik 2. Zuan pura-pura kaget saat menjawab, jangan bilang kakak kepala sekolah punya selera tanpa aku sadari. Kamu bahkan tahu bahwa bibirku manis. Jiang Luofu akhirnya tidak tahan lagi. Dia berkata, kamu jelas melakukan semua ini untuk menyelamatkan Yuyan Luo, namun kamu membuatnya terdengar seolah-olah kamu melakukannya untukku. Zuan berkata dengan serius, jika bukan kamu, bahkan jika aku ingin menyelamatkan seseorang, aku tidak akan menyerahkan sutra Phoenix Nirvana untuk itu. Detak jantung Jiang Luofu semakin cepat ketika dia melihat tatapannya yang panas. Dia hanya memperlakukan pria ini sebagai junior yang nakal dan kurang matang ketika dia pertama kali memasuki akademi, namun sekarang, dia sudah sangat dewasa. Dia menurunkan pandangannya sedikit, lalu berkata dengan senyum ambigu, kamu telah memegangiku selama ini tanpa melepaskannya. Tahukah Anda bahwa tindakan seperti itu sudah cukup untuk dianggap sebagai pelecehan ual jika dilakukan terhadap wanita yang sudah menikah? Zuan berkata dengan ekspresi tegak, kakak kepala sekolah, disitulah Anda salah. Kamu bahkan belum menikah, jadi bagaimana ini bisa dianggap melecehkan wanita yang sudah menikah? Jiang Luofu berkata dengan serius, menurut hukum dinasti Zhou, semua wanita yang telah menyelesaikan masa kanak-kanaknya disebut sebagai wanita yang sudah menikah dalam teks hukum. Zuan terdiam. Baru saat itulah dia ingat bahwa Jiang Luofu menduduki peringkat nomor 8 di akademi, dan spesialisasinya adalah hukum. Tidak heran seluruh kehadirannya berubah begitu dia berbicara tentang hal-hal seperti itu. Apa yang dia lakukan untuk mencoba mengacaukan bidang spesialisasinya? Jiang Luofu menarik tangannya dan menyimpan manual rahasia itu. Dia berkata, saya akan menyimpan manual ini dan menyerahkannya kepada Nyonya Qi. Tidak ada orang lain yang akan melihatnya. Tentu saja, bahkan aku tidak akan melihatnya sendiri. Zuan terkekeh dan berkata, aku tidak keberatan kakak terlihat seperti kepala sekolah, tapi teknik ini berbahaya bagi wanita. Itu sebabnya lebih baik jika Anda tidak melihatnya. Petik 2. Manual itu adalah sutra Phoenix Nirvana palsu yang telah dimodifikasi oleh Kaisar. Budidaya itu pasti sangat berbahaya, tapi dia tidak bisa memberitahunya secara langsung. Karena itu, dia hanya bisa memperingatkannya seperti itu. Jiang Luofu tertawa. Dia tidak mengatakan terlalu banyak dan menyimpan manual dalam sebuah kasus tepat di depannya. Kemudian, dia memasang segel di atasnya. Segel itu dibuat oleh akademi, dan sering digunakan untuk mengangkut dokumen militer dan pengadilan. Jika itu dibatalkan, orang lain akan segera tahu. Dia melakukannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak akan diam-diam membacanya. Setelah melakukan semua itu, dia kemudian memasukkan koper itu ke dalam kantong penyimpanannya. Zuan menarik kembali pandangannya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, aku sudah memberimu segalanya, tapi bagaimana kita akan menyelamatkan Yuyan Luo? Jiang Luofu menjawab secara langsung dan efisien. Jailbreak. Zuan tercengang. Apakah saya perlu Anda memberitahu saya metode yang begitu sederhana dan kasar? Jiang Luofu menjelaskan, saat ini, Yuyan Luo dijaga ketat oleh Su Yu dan orang-orang utusan kekaisaran. Su Yu adalah seseorang yang sangat teliti dalam berpikir, dan Sang Hong adalah rubah tua juga. Mencoba menarik yang cepat di atas mereka seperti mencoba memanjat langit. Kita mungkin juga menghancurkannya dengan kekerasan. Petik 2. Zuan mengerutkan kening, dan berkata, Su Yu memiliki dekrit kekaisaran, dan dia memiliki banyak pasukan di sisinya. Xiao Yao, pedang abadi, bahkan berjaga-jaga. Bagaimana kita bisa menghancurkannya? Dan yang paling penting, bagaimana kita menghadapi akibat dari putusnya dia? Dia belum siap menjadi buronan. Jika dia dikejar oleh pengadilan dan menanggung tuduhan berkolusi dengan ras iblis, semua yang dia kumpulkan sampai saat itu melalui semua kerja kerasnya akan benar-benar runtuh. Bagian terburuknya adalah tidak akan ada masa depan baginya, tidak akan ada tempat tersisa untuknya di dunia ini.
Disitulah saya masuk, kata Jiang Luofu. Dia bersandar ke belakang ke kursinya, sepenuhnya menampilkan lekuk tubuhnya yang elegan. Suasana hatinya cukup baik karena semuanya berjalan lancar. Dia melanjutkan, tapi saya perlu melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Aku akan menghubungimu dalam beberapa hari. Baik, Zuan perlu waktu untuk mengirim klan Yu Yanluo pergi terlebih dahulu. Jika orang lain yang membuat janji yang begitu berani, Zuan pasti tidak akan mempercayai mereka. Namun, Jiang Luofu berbeda, dia percaya bahwa dia tidak akan berbohong padanya. Ketika dia melihat Jiang Luofu pergi, Zuan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Pada awalnya, dia berencana untuk bersekutu dengan Raja Qi untuk mengalahkan Kaisar. Namun, menurut rangkaian peristiwa yang terjadi di Cloud Center Commandery, tidak mungkin kedua pihak mereka akan bertarung di front yang sama. Bahkan jika mereka terlihat ramah di luar, itu tidak mungkin. Pasukan Raja Qi yang telah ditanam dengan hati-hati di sini telah sepenuhnya tersapu olehnya. Satu, dia kembali ke ibu kota, tidak, bahkan sebelum dia kembali ke ibu kota, balas dendam Raja Qi sudah akan dimulai. Jika dia berpura-pura tidak tahu apa-apa pada perhitungan terakhir, akan ada peluang untuk menghindari semua itu. Namun, dia tidak bisa mengabaikan pembunuhan kejam terhadap penduduk desa yang tidak bersalah, termasuk pembunuhan istri dan putra Chen Zhou. Kultivasi. Meskipun itu membawa banyak kekuatan manusia super, jika kekuatan itu membuat seseorang melupakan kesusilaan dasar manusia, apa artinya dalam kultivasi? Dia tidak bisa hanya menyaksikan Raja Qi Manor dan klan Pei terikat dalam pernikahan juga. Jadi, dia hanya akan meminjam sutra Phoenix Nirvana palsu untuk menyelesaikan semuanya. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar, dia tidak bisa mengalahkan waktu. Dia tidak jauh dari batas absolutnya. Paling buruk, Zuan hanya bisa bersembunyi selama beberapa tahun. Tapi Raja Qi berada di puncak hidupnya. Jika dia benar-benar menang melawan Zhao Hao dan merebut tahta kekaisaran, keadaan Zuan sendiri akan mengerikan. Dia tersenyum ketika dia memikirkan semua hal itu. Dia meninggalkan sejumlah uang untuk teh sebelum pergi. Zuan berubah menjadi Jian Yanyou dengan wajah 1000 identitas lagi. Ketika dia kembali ke Duke Manor, dia dengan cepat mengeluarkan semua jenis perintah. Dia mengumpulkan sejumlah besar gerbong, seolah-olah dia akan melakukan transaksi bisnis besar. Sekarang, bahkan Zhang Ji khawatir. Dia berlari dan bertanya dengan ekspresi khawatir, "Duke, apa yang akan dilakukan oleh dirimu yang terhormat?" Terlalu banyak hal yang terjadi baru-baru ini, begitu banyak barang yang seharusnya ditangani telah menumpuk. Karena situasinya sudah sedikit stabil, kita harus mengirim mereka ke tempat yang seharusnya mereka tuju. Zuan menjelaskan. Zhang Ji menghela nafas lega dan berkata, "Adipatiku, meskipun aku tidak mengerti hal-hal ini, aku tahu bahwa suasana hatimu sedang tidak baik karena nyonya baru saja ditangkap. Bagaimana Anda bisa berminat untuk mengurus bisnis yang didukung? Bahkan jika saya tidak percaya itu, orang lain juga pasti tidak akan percaya." Petik 2. Melihat bahwa dia tetap diam, senyum sedih muncul di wajahnya. Dia berkata, "Duke saya tahu saya dibawa oleh Tuan Kedua sebelumnya. Hal itu terjadi antara Tuan Kedua dan dirimu yang terhormat. Itulah mengapa kamu tidak mempercayaiku sebanyak kamu mempercayai Liu Ji dan Chu Ji. Tapi terlepas dari apakah Adipati mempercayaiku atau tidak, selir ini dengan sepenuh hati mengabdi padamu. Hanya jika semuanya berjalan baik untuk Anda, saya dapat mengikuti dalam kemuliaan Anda. Kamu sering mengunjungi halaman Chu Ji seolah-olah kamu sedang mendiskusikan sesuatu dengannya. Tapi apapun itu, gangguan yang tercipta tidak akan luput dari pandangan orang-orang yang mengawasi kita. Jika sesuatu terjadi, Adipati tidak hanya akan gagal membantu nyonya, Anda juga akan berada dalam bahaya sendiri." Petik 2. Zuan menghela nafas dalam hati. Bagaimanapun, wanita-wanita ini tidak mudah untuk dihadapi. Meskipun mereka tidak mengatakannya secara langsung, mereka dengan jelas menebak ada sesuatu yang terjadi. Dia hanya bisa berkata, "Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan." Melihat dia masih belum mengatakan yang sebenarnya pada akhirnya, Zhang Ji membuka mulutnya beberapa kali. Namun, pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa dan pergi dengan sedih. Zuan merasa sedikit sakit kepala ketika dia melihatnya pergi dalam kesusahan. Dia awalnya berencana untuk bertemu dengan mereka sesedikit mungkin, namun sekarang, karena sesuatu telah terjadi pada Yu Yanluo, dia tidak punya pilihan selain sering muncul di Duke Manor. Itu benar-benar menyakitkan untuk dihadapi. Selama 2 hari berikutnya, dia berturut-turut mengatur beberapa barang biasa untuk meninggalkan kota. Bawahannya melaporkan bahwa setiap kelompok diperiksa dengan ketat, tetapi dia tidak terlalu peduli. Pada hari ketiga, dia tiba-tiba menambah jumlah barang yang meninggalkan kota. Dia mengatur sejumlah besar gerbong, dan mereka meninggalkan kota dari arah yang berbeda. Jelas bahwa penjaga kota tidak mengharapkan situasi seperti itu. Semua gerbang kota menjadi kesibukan aktivitas. Zuan mengganti pakaiannya dan secara pribadi mengantar salah satu gerbong keluar.
Klan Jian telah beroperasi di Cloud Center Commandery selama bertahun-tahun, jadi mereka secara alami memiliki ajudan terpercaya mereka sendiri. Jenderal yang menjaga salah satu pintu keluar di barat adalah salah satu dari orang-orang mereka. Zuan belum pernah menggunakan aset itu sebelumnya, dan hanya menggunakannya pada dugaan yang begitu penting. Jenderal diam-diam membiarkan kelompok Zuan keluar kota dengan meminjam kekacauan. Orang-orang dari klan Jian menghela nafas lega. Tapi sebelum mereka bisa merasa bahagia, beberapa pasukan menyerbu dari segala arah, mengepung mereka. Haruskah Sang Duke tidak beristirahat di rumah? Mengapa Anda terburu-buru meninggalkan kota? Apakah Anda mencoba untuk mengangkut beberapa barang penting? Su Yu bertanya. Dia mengendarai kudanya keluar dari armadanya, dan di wajahnya ada ekspresi, aku sudah menunggu lama. Bab 1133, memikat harimau jauh dari domainnya. Ekspresi Zuan berubah. Dia bertanya, Tuan Su, mengapa Anda masih di sini? Su Yu merasa segar kembali ketika melihat ekspresi itu. Tetapi sebagai orang yang cerdas, dia menahan senyumnya agar tidak terlihat. Dia menjawab, saya di sini setelah menerima petunjuk bahwa ada beberapa individu ras Fin yang menggunakan kesempatan ini untuk membuat kekacauan, itulah sebabnya saya membawa beberapa pria ke sini untuk melihat-lihat. Duke, Anda harus berhati-hati. Anda benar-benar tidak bisa membiarkan diri Anda terhubung dengan ras Fin ini. Petik 2. Meskipun dia memperingatkan Zuan sambil terdengar khawatir, kedua belah pihak tahu mengapa dia ada di sana. Dia mungkin juga langsung menuduh Zuan berkolusi dengan ras Fin, dan mengatakan bahwa dia harus mengikuti mereka kembali untuk diinterogasi. Tapi Zuan tetap tenang, berkata, Duke ini telah mengawasi Cloud Center Commandery selama bertahun-tahun. Saya telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya melawan ras Fin dan mereka sangat membenci saya. Mengapa salah satu dari mereka ada di sisiku? Petik 2. Su Yu berpikir, kemampuan aktingmu cukup bagus. Dia berkata, Duke benar-benar tangguh. Benar, kita perlu melakukan pemeriksaan rutin, jadi saya harap Adipati tidak keberatan. Mari kita lihat bagaimana Anda akan menghadapi situasi ini sekarang. Dia memberi isyarat dengan matanya. Bawahannya sudah siap untuk situasi ini. Mereka berlari menuju kereta, berniat untuk memeriksa apa yang ada di dalam setiap kereta. Zuan dengan cepat meraung, apa yang kalian semua coba lakukan? Penjaga Duke Manor mengacungkan senjata mereka bersama dengan para prajurit. Sebuah pertempuran berada di ambang pecah. Su Yu terkekeh dan berkata, tolong jangan salah paham, Duke. Untuk mencegah ras iblis melukai orang biasa, kita harus memeriksa secara ketat setiap gerbong yang masuk dan keluar kota, tidak peduli apakah mereka orang biasa atau pejabat tinggi. Bahkan orang-orang seperti kita perlu memberi contoh, bukan? Ada beberapa orang biasa yang menonton di sekitarnya. Ketika mereka mendengar itu, mereka semua mulai berteriak di antara mereka sendiri. Sepertinya, jika Zuan tidak membiarkan mereka memeriksa gerbongnya, dia akan menyalahgunakan wewenangnya. Su Yu tersenyum ketika dia melihat reaksi orang banyak. Itulah tepatnya alasan mengapa dia tidak mengusir rakyat jelata. Dia mengambil kesempatan untuk bergerak lebih dekat ke Zuan dan dengan tenang berkata, kamu tidak perlu khawatir, Duke. Kami hanya melakukan sedikit gerakan untuk meyakinkan mereka. Zuan berpikir dalam hati, sungguh aku akan percaya itu. Tetapi dia harus mengakui bahwa dia mulai semakin mengagumi para pejabat pengadilan ini. Mereka berbohong melalui gigi mereka, namun bahkan tidak ada satu celah pun untuk dieksploitasi. Dia menjawab dengan dingin, lalu bagaimana jika Anda melakukan pemeriksaan, tetapi Tuan Su tidak menemukan apa yang Anda cari? Su Yu berkata dengan ekspresi serius, apa yang Duke katakan? Saya hanya melakukan pemeriksaan rutin. Mengapa ada sesuatu yang saya coba temukan? Petik 2. Zuan mendengus. Apakah begitu? Tetapi menurut saya, Tuan Su tampaknya telah menetapkan hati Anda untuk hal ini. Petik 2. Su Yu berkata dengan nada meminta maaf, saya tahu ini agak tidak sopan terhadap Anda. Bagaimana dengan ini? Jika tidak ada yang salah, saya akan menawarkan permintaan maaf resmi kepada manor Anda jika tidak ada yang salah sama sekali. Petik 2. Tapi dia hanya mengatakan itu untuk mengatakannya. Jika penyelidikan dilakukan dan mereka menemukan orang-orang ras ular itu, kesalahan Jian Yanyo akan ditetapkan. Meskipun dia tidak akan dibunuh karena statusnya, gelar adipatinya pasti akan hilang. Pada saat itu, mengapa dia masih harus meminta maaf? Saya harap Tuan Su tidak menyesali pilihan Anda, kata Zuan sambil mencibir. Su Yu terkekeh dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia menunjuk ke arah bawahannya dengan matanya untuk memulai. Dia juga diam-diam berjaga-jaga terhadap serangan mendadak dari pihak lain. Dia telah menyelidiki dengan anak buahnya selama beberapa waktu, dan yakin bahwa orang ini membawa ras ular. Sekarang dia telah menangkap basah Jian Yanyo, dia khawatir Sang Duke akan bertindak karena putus asa. Itulah mengapa dia diam-diam memegang dekrit kekaisaran, siap menggunakannya untuk menaklukkan pihak lain pada saat itu juga. Bawahannya menyelidiki kereta dengan cara yang sangat kasar. Mereka bahkan menikam senjata mereka ke tumpukan barang. Zuan mengerutkan kening dan berkata,
apakah perlu terlalu kasar? Bagaimana jika Anda akhirnya merusak barang? Petik 2. Suyu berpikir dalam hati, kamu hanya khawatir bahwa individu ras ular itu akan mati, kan? Tetapi sebaliknya, dia berkata, Duke benar, saya akan berbicara dengan mereka. Dia pindah ke gerbong dan memarahi bawahannya karena bertindak kasar. Sementara itu, dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di kereta, mengirim Qi ke dalam. Namun, senyum di wajahnya dengan cepat membeku. Tidak ada makhluk hidup di dalam kereta. Bawahannya juga dengan cepat kembali, menunjukkan dengan mata mereka bahwa mereka tidak menemukan apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Yu terkejut. Dia berlari dan merobek selimut gerbong. Benar saja, ada berbagai macam barang, tetapi tidak ada satupun ras ular. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Zuan, tetapi sebaliknya melihatnya menatap balik sambil tersenyum. Zuan bertanya, Tuan Su, apakah Anda sudah menyelesaikan penyelidikan Anda? Su Yu tahu bahwa dia telah terlibat dalam rencana Zuan. Namun, dia masih tidak yakin. Dia berjalan menuju kereta terbesar. Dia mengabaikan orang-orang yang mencoba menghentikannya dan membuka tirai. Dua teriakan alarm menyusul. Dua wanita muda yang cantik dan sudah menikah kembali menatapnya dengan waspada. Mereka mengenakan perhiasan mewah. Setelah melihat wajah cantik mereka, bahkan orang-orang biasa yang menonton dari kejauhan berteriak ketakutan. Su Yu jelas menyadari bahwa keduanya adalah selir favorit Cloud Center Duke. Dia dengan cepat menurunkan tirai kereta, berkata, aku telah memperlakukan kalian semua dengan tidak hormat. Saya meminta maaf kepada nyonya-nyonya. Zuan dengan cepat berjalan mendekat dan meraung dengan marah, Tuan Su, apa yang sebenarnya Anda cari? Untuk benar-benar melupakan sopan santun pengadilanmu, dia menggunakan kesempatan ini untuk mencaci maki pria itu dengan kejam. Su Yu merasa sangat dirugikan saat dicaci maki seperti itu, tetapi dia telah dikalahkan sepenuhnya dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa terus-menerus meminta maaf. Zuan berkata dengan dingin, kami akan melakukan hal-hal seperti yang dikatakan Sir Su sebelumnya, pergi dan membuat permintaan maaf resmi. Saya akan memanggil yang lain nanti untuk mengkonfirmasinya. Petik 2. Ekspresi Su Yu berubah. Kemarahan juga berkecamuk dalam dirinya. Aku jelas yang menyelidikimu, tapi sekarang aku yang diganggu olehmu. Anda telah berhasil mengatur Su Yu untuk plus 316 plus 316 plus 316. Tapi dia mengatakan dia akan melakukannya sendiri, dan status pihak lain lebih tinggi darinya. Dia bahkan tidak bisa membalasnya. Zuan terus mengejeknya sebentar, lalu naik kereta dan pergi. Para prajurit di sekitarnya saling memandang dengan cemas, tetapi mereka tidak menganggapnya terlalu aneh. Pihak lain telah menangkap istri Sang Duke, dan sekarang bahkan telah berlari jauh untuk menyelidikinya. Akan lebih aneh jika Sang Duke memperlakukannya dengan baik. Ketika Zuan memasuki kereta, Chu Ji dan Liu Ji membungkuk dengan ekspresi khawatir, bertanya, apakah Su Yu tidak akan sangat marah kali ini karena kamu memperlakukannya dengan begitu kejam? Bagaimana jika dia memutuskan untuk terus mengawasi kita? Zuan terkekeh dan menjawab, aku lebih khawatir dia tidak akan terganggu oleh kita. Dia melihat melalui lencana batu giok yang cukup yakin, Su Yu masih mengikuti mereka dari jauh, jelas ingin mencari tahu apa sebenarnya yang ingin dia lakukan. Chu Ji hanya bisa menepuk dadanya, berkata, aku sangat takut. Saya pikir kami baru saja diekspos. Di mana kamu menyembunyikan mereka, sungguh. Petik 2. Zuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Saya mengirim mereka keluar melalui orang-orang Tang Tianer, tentu saja. Seorang individu yang licik memiliki lebih dari satu rencana untuk mundur. Grup pedagang Zenyuan begitu besar, tidak mungkin mereka tidak membuat persiapan hari hujan. Mereka pasti memiliki saluran rahasia yang membawa mereka keluar kota. Masalah mengangkut orang-orang Rasfin keluar adalah masalah besar, jadi mereka tidak akan berani mengambil risiko apapun. Karena itu, mereka menggunakan saluran rahasia itu untuk membawa pembantu Xing dan yang lainnya keluar. Tapi Su Yu sangat waspada sepanjang waktu, itulah sebabnya Zuan mengirim begitu banyak kereta. Sepertinya dia mencoba menggunakan jumlah gerbong untuk membingungkan semua orang, lalu menggunakan salah satunya untuk mengeluarkan orang-orang ras ular. Su Yu berpikir bahwa dia telah melihat melalui rencananya, namun dia tidak menyadari bahwa itu semua hanya untuk menarik perhatiannya. Kita mau kemana sekarang? Liu Ji bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalian semua harus terus berjalan dan berpura-pura bahwa aku masih di dalam kereta. Ketika Anda mencapai komandan tetangga, tinggal di sana sebentar, jawab Zuan sambil mengubah penampilannya. Dia jelas telah menyebabkan gangguan seperti itu tidak hanya untuk menutupi Tang Tianer saat dia membawa orang-orang ras ular keluar, tetapi juga untuk menggunakan kesempatan untuk memancing musuh menjauh dari wilayah mereka. Dia telah menciptakan kesempatan untuk menyelamatkan Yuan Luo. Liu Ji dan Chu Ji tersipu. Meskipun mereka sudah memiliki hubungan fisik, mereka tahu orang ini bukanlah adipati yang sebenarnya. Mereka memiliki tebakan tentang identitas aslinya, tetapi tak satu pun dari mereka memilih untuk melihat penampilan aslinya.
Hanya dengan begitu mereka dapat meyakinkan diri mereka sendiri bahwa itu baik-baik saja. Segera setelah itu, Zuan mengambil kesempatan ketika kereta berhenti untuk memasok untuk pergi secara diam-diam. Armadanya sangat besar sehingga dengan kultivasinya saat ini, tidak ada yang memperhatikan ada yang salah. Dia berlari kembali ke kota Cloud Center dan tiba di tempat Jiang Luofu tinggal. Tidak ada seorang pun di ruangan itu, hanya sebuah surat yang disegel secara khusus. Dia mengeluarkan kenang-kenangan yang diberikan Jiang Luofu padanya sebelumnya dan menempelkannya pada segel. Kedua sisi cocok, dan surat itu berkedip-kedip dengan cahaya. Mereka menyatu menjadi serangkaian karakter di udara. Aku sudah menarik pemabuk itu pergi, waktumu 2 jam. Bab 1134 Penipu. Jiang Luofu berhati-hati, bahkan tidak menggunakan nama asli. Pemabuk yang dia bicarakan jelas adalah Xiao Yao. Dia memiliki labu anggur di belakangnya sepanjang waktu, dan terus-menerus mabuk. Istilah itu tidak bisa lebih pas. Saya menemukan kesempatan untuk masuk penjara, dan meninggalkan mainan kecil di dalamnya. Seharusnya bisa membantumu. Kemudian, bidak catur jatuh dari cincin cahaya. Zuan mengulurkan tangannya dan menangkapnya, menemukan bahwa itu sangat mirip dengan potongan pengorbanan yang dia dapatkan dari Hei Baizi sebelumnya. Ini adalah mainan terbaru yang telah diteliti saudara kelima. Namanya Hoodwink. 2 potong menjadi pasangan. Menggunakan 1 bidak sebagai koordinat, selama Anda tidak terlalu jauh, sambil memegang bidak lainnya, Anda dapat segera muncul kembali di sebelah bidak yang cocok. Zuan sangat terkejut. Orang-orang akademi itu selalu memikirkan hal-hal aneh. Bagian terpenting adalah mereka bahkan sangat berguna. Dengan Hoodwink untuk membantunya, dia bisa menyusup ke penjara, menghemat waktu yang diperlukan untuk menerobos masuk. Jika dia menyerang dari luar, para penjaga akan memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap menghadapi serangan. Pada saat itu, baik Xiao Yao dan Su Yu akan segera bergegas kembali begitu mereka menerima berita. Hal-hal akan menjadi merepotkan saat itu. Tentu saja, dia juga bisa mengatur koordinat berada di luar. Selama dia bisa menyelinap ke penjara, dia bisa membawa Yu Yanluo keluar tanpa ada yang memperhatikan. Sayangnya, pikiran Su Yu sangat teliti. Keamanan di sekitar Yu Yanluo sangat ketat, membuatnya tidak mungkin untuk menyelinap masuk. Dia bisa mengubah penampilannya untuk menyelinap masuk, tetapi jika seseorang menyelidiki setelah fakta, keterampilan wajah 1000 identitasnya akan terungkap. Itu akan menarik lebih banyak kecurigaan terhadap Jian Yanyou, dan reaksi berantai yang terjadi akan menjadi harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Itulah mengapa dia memutuskan untuk menyelinap dengan potongan Hoodwink. Begitu dia menyelamatkan Yu Yanluo, mereka berdua akan menggunakan kekuatan mereka untuk keluar. Sai, kenapa kamu tidak membuat set kedua bidak catur ini? Kita tidak harus melalui semua masalah ini. Tentu saja, dia tahu bahwa hal seperti itu sangat berharga. 1 set sudah cukup sulit untuk didapatkan, berharap untuk 2 hanya angan-angan. Dia diam-diam mengingat metode yang disediakan Jiang Luofu untuk mengaktifkannya. Kemudian, dia mengenakan topeng kulit manusia sebelum pergi. Dia tidak bisa mengekspos keterampilan wajah 1000 identitasnya, jadi dia harus meletakkan topeng yang dia dapatkan dari Chen Xuan di masa lalu untuk digunakan lagi. Ketika dia tiba di dekat kediaman Yu Yanluo telah dikurung dan melihat tentara yang berpatroli, dia harus mengakui bahwa meskipun Su Yu agak berbahaya, dia cukup berbakat. Pengaturannya benar-benar mulus. Dia pergi ke tempat tersembunyi dan mengeluarkan potongan putih itu. Dia menggunakannya seperti yang diperintahkan Jiang Luofu, menghancurkannya dengan tangannya. Kemudian, segala sesuatu di sekitarnya bergetar. Beberapa detik kemudian, dia langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Di dalam halaman, beberapa penjaga sedang mengobrol. Saya akhirnya bisa melihat Nyonya Yu hari ini. Dia benar-benar cantik. Huff, untuk apa kamu membuat keributan besar? Aku sudah melihatnya beberapa kali. Dia bahkan tersenyum padaku terakhir kali. Katakan, apakah menurut kalian seorang wanita cantik ini benar-benar berasal dari ras iblis? Sulit untuk mengatakannya. Ras iblis adalah yang terbaik dalam penipuan. Eksteriornya yang indah mungkin hanya palsu. Petik 2. Tidak mungkin, kan? Jangan bilang penampilan cantiknya benar-benar palsu. Siapa tahu. Tapi jika dia terlihat seperti itu, aku tidak peduli apakah itu asli atau palsu. Saya masih akan memukulnya. Petik 2. Teruslah bermimpi, brengsek. Para pria melepaskan tawa vulgar, suara mereka semakin hidup saat mereka mengobrol. Mereka mulai melihat halaman dalam. Mereka benar-benar ingin masuk ke dalam dan mengintip beberapa kali lagi. Bahkan jika mereka benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa, menghargai kecantikannya saja terasa seperti bisa memperpanjang umur mereka beberapa tahun. Tapi ada segel yang dibuat oleh utusan bordir di dalamnya. Itu adalah sesuatu yang telah diatur oleh Sang Hong dan Su Yu untuk menjaga satu sama lain, dan juga untuk memastikan keselamatan Yu Yanluo. Sementara para penjaga merasa kecewa, mereka tidak melihat bidak catur hitam yang diletakkan di atas balok meja di dekatnya hancur menjadi bubuk halus. Kemudian, udara di dekatnya mulai beriak.
Sesosok muncul di ruangan dari udara tipis. Orang-orang yang ditugaskan untuk menjaga tempat itu adalah para elit wakil hakim. Mereka segera merasakan ada sesuatu yang salah dan menggerakkan tangan mereka ke senjata di pinggang mereka. Salah satu dari mereka mengulurkan tangannya untuk menarik alarm di sebelahnya. Tak satu pun dari mereka bertindak bodoh, sebagai gantinya, hal pertama yang ada di pikiran mereka adalah menghubungi yang lain di Manor. Dengan begitu, mereka bisa menyelesaikan misi mereka. Pengaturan Suyu benar-benar hebat. Jika orang lain yang menerobos masuk, lupakan apakah mereka bisa menang melawan penjaga yang begitu kuat atau tidak, bahkan jika mereka menang, mereka tidak akan bisa menghentikan penjaga untuk menyalakan alarm. Sayangnya, Zuan sudah lama mempelajari pertahanan tempat itu. Dengan statusnya, tidak terlalu sulit untuk mempelajari tata letaknya. Karena itu, dia segera menyerang orang yang bergerak untuk menarik alarm segera setelah dia muncul. Jiwanya sudah terbentuk, jadi setiap gerakan yang dilakukan penjaga berada dalam persepsinya. Dia bahkan bisa memprediksi bagaimana masing-masing dari mereka akan bergerak. Semua penjaga merasakan segalanya di depan mata mereka kabur, dan mereka kehilangan target. Sementara itu, orang yang mencoba membunyikan alarm menemukan bahwa dia tidak bisa menggerakkan palu di tangannya bahkan setengah inci lebih jauh. Dia mengangkat kepalanya dengan kaget dan menemukan bahwa penyusup misterius itu sudah ada di depannya. Dia secara tidak sadar mencoba membalas dengan tangannya yang lain, tetapi musuh menekan titik akupunturnya. Kekuatan aneh mengalir masuk, dan segala sesuatu di depan matanya menjadi gelap. Yang lain bermaksud untuk membantunya, tetapi mereka menemukan bahwa mata mereka tidak bisa mengikuti kecepatan penyusup sama sekali. Satu persatu, penglihatan mereka menjadi gelap, dan mereka jatuh ke tanah. Zuan menopang mereka sebelum mereka jatuh, lalu dengan lembut meletakkannya di tanah untuk mencegah suara apapun memperingatkan orang-orang di luar. Dia tidak berhenti dan menyerbu langsung ke halaman dalam. Yu Yanluo masih seorang wanita, dan lebih jauh lagi seorang wanita yang sangat cantik. Itulah mengapa tidak ada penjaga yang diatur di dalam halaman kecil. Sebaliknya, hanya ada dua pelayan di sana yang merawatnya. Kedua pelayan itu sama-sama orang biasa. Mereka biasanya tinggal di kamar samping, dan dengan mudah ditundukkan oleh Zuan. Hanya setelah melakukan semua itu dia tiba di ruangan terdalam di dalam. Ada segel yang ditinggalkan oleh utusan bordir di pintu, jika Zuan tidak salah, itu adalah karya Xiao Jianren. Segel seperti itu sulit ditembus oleh orang luar, dan alarm akan berbunyi jika ada orang lain yang mencoba membukanya. Orang lain di Manor akan segera bergegas. Suyu telah merencanakan serangan dari Zuan, tetapi dia berpikir bahwa meskipun utusan bersulam juga merupakan bagian dari prosesi utusan kekaisaran, status mereka istimewa. Mereka benar-benar setia kepada kaisar dan pasti tidak akan berkolusi dengan Zuan untuk hal seperti itu. Apa yang dia pikirkan memang benar terjadi. Untuk utusan bordir seperti Xiao Jianren, lupakan Zuan, mereka bahkan tidak bisa dibeli oleh pejabat kuat seperti Sang Hong. Tapi tidak peduli seberapa gila imajinasi Suyu, dia pasti tidak akan bisa memprediksi bahwa Zuan memiliki identitas lain sebagai salah satu dari sedikit utusan token emas di dunia ini. Segel yang dibuat oleh utusan token perak Xiao Jianren sama sekali tidak berguna melawan utusan token emas berlevel lebih tinggi. Zuan mengeluarkan token emas utusan bordir dan meletakkannya di segel. Segel itu mengeluarkan suara seperti kunci yang terbuka saat dibuka. Siapa? Sebuah suara berteriak dari dalam. Yu Yanluo telah dijebloskan ke penjara, jadi kewaspadaannya berada di level tertinggi. Meskipun kultivasinya telah disegel, instingnya yang kuat memperingatkannya bahwa ada sesuatu yang salah. Ini aku, jawab Zuan sambil menutup pintu di belakangnya dan melepas topengnya. Ah Su, Yu Yanluo benar-benar waspada, tetapi ketika dia melihatnya, tangannya langsung jatuh. Dia dipenuhi dengan keterkejutan dan kebahagiaan ketika dia bertanya, bagaimana? Bagaimana kamu bisa masuk? Tidak ada waktu untuk itu sekarang. Cepat dan telanjang, kata Zuan dengan cepat. Senyum Yu Yanluo langsung membeku. Dia terdiam. Zuan mengeluarkan satu set pakaian lagi dan berkata, ganti ini. Baru pada saat itulah Yu Yanluo menyadari bahwa itu adalah salah satu seragam penjaga, tampaknya identik dengan yang berjaga di luar. Kemudian, dia menyadari bahwa dia telah salah paham. Wajahnya menjadi merah. Dia dengan cepat mengajukan pertanyaan untuk menutupi rasa malunya. Apa yang sedang terjadi? Jika Anda menyelamatkan saya, tidak akan ada satu tempat pun di kerajaan ini di mana Anda akan aman lagi. Zuan tidak bisa menahan perasaan hangat di dalam ketika dia mendengar kekhawatiran dalam suaranya. Dia mengatakan itu karena dia memikirkannya, dan takut dia akan menyeretnya bersamanya. Jangan khawatir, aku sudah membuat beberapa pengaturan. Jika semuanya berjalan lancar, saya tidak akan terekspos, jawabnya. Melihat dia memiliki lebih banyak pertanyaan, dia tertawa dan berkata, jika kamu terus bertanya dan mengulur waktu, itu mungkin tidak akan berjalan lancar lagi. Baik, Yu Yanluo menjawab. Dia bukan wanita yang tidak masuk akal. Dia tidak menunda lagi, mengambil seragam dan mulai membuka pakaiannya.
Bab 1135, Tatapan Medusa. Zuan terkejut. Dia bertanya, kamu akan berubah begitu saja. Dengan saya di sini. Baru saat itulah Yu Yanluo menyadari apa yang sedang terjadi. Dia meminta, bisakah kamu berbalik? Zuan terdiam. Dia hanya bisa berkata, aku akan menunggumu di luar. Meskipun dia benar-benar ingin menggodanya dan bertanya mengapa dia tidak bisa melihatnya saja, waktu sangat mendesak. Tidak perlu semua itu. Hanya berbalik. Aku percaya padamu, kata Yu Yanluo, wajahnya memerah. Ketika mereka berada di gua beku itu dan dia merawatnya, apalagi memandangnya, dia sudah menyentuhnya di tempat yang seharusnya tidak dia sentuh. Dia jelas tidak merasa dijaga terhadapnya seperti yang dia lakukan dengan orang lain. Zuan sedikit terkejut, tapi dia tidak terlalu memikirkannya dan berbalik. Kemudian, dia mendengar gemerisik dari belakangnya. Dengan seberapa dekat mereka, dia bahkan bisa mencium aroma samar di udara. Dia tidak bisa tidak mengingat pilihan tertentu dari kitab suci klasik dunianya, menjadi binatang buas, atau lebih buruk dari binatang buas. Dia tidak menyangka dia akan benar-benar mengalami itu untuk dirinya sendiri suatu hari nanti. Yu Yanluo bertanya dari belakangnya, bagaimana kabar pembantu Xing dan yang lainnya? Zuan tahu dia mengkhawatirkan keselamatan anggota klannya. Dia berkata, jangan khawatir, aku sudah mengirim mereka ke luar kota. Dia mengambil kesempatan untuk memberikan ringkasan kasar tentang bagaimana dia menarik perhatian Su Yu di tempat lain, dan bagaimana kelompok pedagang Zenyuan telah mengawal mereka keluar. Yu Yanluo sangat terkejut. Dia berseru, kamu terlalu luar biasa. Anda telah berhasil menemukan taktik, 1 batu, 3 burung, ini. Tapi yang lebih saya ingin tahu adalah mengapa Nona Tang dari kelompok pedagang Zenyuan mengambil risiko seperti itu untuk Anda, dan mengapa dia akan membantu Anda pada saat yang sangat penting. Titik waktu. Berkolusi dengan ras iblis adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Satu kesalahan dan seluruh kelompok pedagang mungkin akan selesai. Tidak mungkin Tang Tianer akan membantu kecuali hubungan mereka benar-benar istimewa. Zuan menjawab dengan sedikit linglung, karena dia adalah teman baikku. Dia sebenarnya cukup bingung juga. Hubungannya dengan Tang Tianer benar-benar terlalu aneh. Jika seseorang mengatakan bahwa dia benar-benar menyukainya, tidak mungkin dia akan percaya itu. Lagi pula, mereka sudah saling kenal untuk waktu yang terlalu singkat. Namun, dia tidak bisa menjelaskan sikapnya terhadapnya sebaliknya. Dia tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa dia benar-benar melakukannya hanya karena kebahagiaan yang dia rasakan ketika dia memperlakukannya, kan? Pada akhirnya, dia hanya bisa menghubungkannya dengan dia yang sengaja mendekatinya, dan dia bahkan tidak ragu untuk membuatnya terlihat seperti dia menyukainya untuk mencapai hasil seperti itu. Tapi dia tidak bisa mengetahui tujuan sebenarnya darinya saat ini. Teman baik, Yu Yanluo bertanya. Gerakannya jelas berhenti. Kemudian, sedikit kekhawatiran muncul di antara alisnya. Dia melanjutkan, seperti hubungan kita. Zuan tanpa sadar menjawab, tentu saja itu bukan level kita. Dia benar-benar tidak bisa merasa nyaman sebelum mengetahui niat Tang Tianer. Senyum tanpa sadar muncul di wajah Yu Yanluo yang cemberut ketika dia mendengar itu, seperti salju pertama yang mencair, atau bunga yang mekar penuh. Sayangnya, Zuan membelakanginya dan tidak bisa melihatnya. Dia menjawab, kamu seharusnya tidak mengatakan itu. Dia telah banyak membantu kami dan mengambil risiko seperti itu. Anda harus berterima kasih padanya dengan benar setelah semua ini selesai. Petik 2. Mengerti? Jawab Zuan, tertegun. Dia berpikir dalam hati, mengapa nada suaranya begitu berbeda sebelum dan sesudah. Hampir seolah-olah dia telah menjadi teman baik Tang Tianer selama bertahun-tahun. Aroma manis menyapu melewatinya, lalu Yu Yanluo muncul di depannya, berkata, aku sudah selesai. Dia bahkan melakukan sedikit putaran di depannya sesudahnya, seolah-olah dia bertanya kepadanya bagaimana pakaiannya. Zuan menopang dagunya di satu tangan dan mengukurnya, berkata, otot dadamu agak berlebihan. Pah, cabul, Yu Yanluo mencibir, tersipu. Namun, dia melanjutkan, terdengar bersalah, saya sudah melakukan yang terbaik untuk mengikat mereka dengan kain, aku tidak bisa mengikat mereka lebih erat lagi. Zuan berpikir dalam hati, wanita ini benar-benar mencengangkan. Memikirkannya saja sudah sulit untuk ditanggungnya. Dia terbatuk dan dengan cepat berkata, aku akan membuka segel tubuhmu dulu. Setelah Anda pulih, Anda harus dapat mengubah formulir Anda sedikit. Benar? Apakah kamu sudah menyingkirkan racun yang kamu pengaruhi terakhir kali? Petik 2. Racun itu kehilangan keefektifannya beberapa hari setelahnya, tetapi utusan bordir memberikan segel khusus padaku. Segel ini mungkin tidak mudah dilepas. Yu Yanluo menghela nafas. Utusan bordir dikenal karena rantai penuai jiwa mereka. Setelah terikat, ada beberapa yang tidak pernah bisa menggunakan kultivasi mereka lagi selama sisa hidup mereka. Untuk beberapa orang dengan status khusus, terikat oleh rantai penuai jiwa bukanlah pemandangan yang paling indah, jadi utusan bordir malah akan menggunakan segel tingkat yang lebih tinggi. Segel itu memiliki efek pembatasan yang lebih kuat daripada rantai.
Utusan bordir, Zuan bergumam dengan ekspresi aneh. Jarinya melesat seperti kilat, menyerang beberapa titik akupuntur tubuhnya. Dia berkata, ini harus berhasil. Yu Yanluo bingung, tetapi ekspresinya dengan cepat berubah. Dia bisa merasakan bahwa titik akupunturnya yang tersegel mulai pulih seperti biasanya. Kenapa kamu bahkan tahu cara membuka segel utusan bersulam? Serunya. Dia benar-benar terkejut sekarang. Bagaimanapun, utusan bordir berbeda dari cabang lainnya, mereka adalah anjing setia kaisar. Tidak ada orang lain yang bisa mempengaruhi mereka dengan cara apapun. Pria ini terlalu misterius. Mendiamkan. Zuan menutup mulutnya dan berkata melalui Qi, mereka sedang mengganti jam tangan sekarang. Kami harus segera menahan mereka dan tidak bisa membiarkan orang-orang di luar mendengar apapun. Hati-hati, tidak satu pun dari orang-orang ini yang lemah. Yu Yanluo juga sangat cerdas. Dia segera mengerti mengapa dia mengubahnya menjadi seragam penjaga. Tapi sensasi panas yang datang dari tangannya membuat ekspresinya rumit. Tidak ada orang lain yang akan memiliki kesempatan untuk menutupi mulutnya, namun dia telah melakukannya. Dia jelas tidak merasakan sedikit pun penolakan terhadapnya. Jangan bilang aku sudah terbiasa dengan sentuhannya. Tetapi untuk menyembunyikan rasa malunya, dia dengan cepat berkata melalui Qi, serahkan padaku. Zuan tercengang. Dia jelas tidak mengharapkannya untuk mengatakan itu. Yu Yanluo memindahkan tangannya dengan bibir memerah. Kemudian, dia menendang tanah dengan ringan dan mendarat di ruang penjaga di luar. Zuan dengan cepat mengikuti, tetapi dia melihat ekspresinya sudah kembali normal. Sebaliknya, ada sensasi misterius dan menakjubkan di udara. Jangan menatap mataku, Yu Yanluo memperingatkannya. Zuan terkejut. Jangan bilang padaku. Para penjaga mendorong membuka pintu dan masuk. Namun, ketika mereka melihat situasi di dalam, ekspresi mereka sangat berubah. Beberapa menarik pedang mereka, dan yang lain bersiap untuk membunyikan alarm. Tetapi ketika mereka melihat mata Yu Yanluo, semua gerakan mereka berhenti. Mata Yu Yanluo yang biasanya indah sekarang menunjukkan sedikit niat keras. Gelombang cahaya kuning berkedip di matanya. Kemudian, para penjaga mulai terlihat membatu, berubah menjadi batu sesaat kemudian. Meskipun dia memiliki kecurigaan, Zuan masih menghela nafas dalam hati ketika dia melihatnya sendiri. Yu Yanluo menarik kembali tatapannya. Ketika dia membuka matanya lagi, itu sekali lagi jelas. Ketika dia melihat ekspresi rumit Zuan, dia dengan cepat menjelaskan, saya hanya membantu mereka sementara. Mereka akan kembali normal dalam 1 jam, tetapi mereka akan sakit selama beberapa hari. Zuan tercengang. Dia bertanya, kamu bahkan bisa mengendalikan kekuatan skillmu. Yu Yanluo mengangguk. Bagaimanapun, saya masih memiliki darah manusia di dalam diri saya. Aku juga tidak ingin membunuh orang. Namun, dia menatapnya dengan gugup dan bertanya, apakah kamu tidak merasa jijik sekarang karena kamu telah melihatku menggunakan kemampuan Medusa? Lagi pula, di dunia ini, Medusa identik dengan kata jahat. Zuan tanpa sadar menjawab, mengapa saya harus melakukannya? Ini cukup sebenarnya. Yu Yanluo tercengang. Wajah Zuan memanas dan dia berkata, saya mengatakan bahwa saya berbeda dari orang lain. Saya tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan ketika saya berteman dengan seseorang, saya malah melihat karakter seseorang. Meski berbeda ras, kita tetap bisa berteman. Kalau tidak, jika karakter mereka keji, mereka akan menjadi musuhku bahkan jika mereka manusia. Yu Yanluo tidak bodoh, dia jelas tidak akan tertipu oleh penjelasannya. Dia berkata dengan ekspresi aneh, mengapa saya merasa seolah-olah Anda hanya sangat berani karena penyimpangan Anda? Zuan berkata dengan ekspresi tegak, kamu salah paham. Saya hanya buta muka, saya tidak bisa membedakan mana yang cantik dan mana yang tidak. Misalnya, istri saya jelas merupakan kecantikan nomor 1 Bright Moon City, tetapi saya tidak tinggal bersamanya hanya karena saya pikir dia cantik. Aku hanya tidak tahu apakah dia cantik atau tidak. Bab 1136. Yu Yanluo terdiam. Jika ada orang lain yang mengatakan hal seperti itu, dia pasti akan meludahi wajah mereka. Tapi dia tidak bisa benar-benar keberatan karena Zuan mengatakannya. Dia hanya menganggapnya sebagai Zuan menyembunyikan rasa malunya. Dia dengan ramah mengubah topik pembicaraan, bertanya, jadi apa yang kita lakukan sekarang? Meskipun kami telah berubah menjadi seragam penjaga ini dan hanya 2 orang, tidak ada cara bagi kami untuk melarikan diri di bawah pengawasan semua orang. Petik 2. Zuan menjawab sambil tersenyum, itu tidak terlalu sulit sama sekali. Dia memanggil Daji sesudahnya, lalu membangunkan para penjaga yang telah dia pingsan sebelumnya. Yu Yanluo terkejut ketika dia melihat seseorang muncul dari udara. Apakah ini kemampuan pemanggilan spasial? Kultivasi Zuan sudah pada level ini. Tapi perhatiannya dengan cepat tertuju pada Daji sendiri. Fitur-fitur Daji yang sangat indah membuat bahkan seorang wanita seperti dia berdebar-debar. Dia berpikir dalam hati bahwa jika calon suaminya memiliki wanita simpanan seperti ini, dia mungkin tidak akan bisa merasakan kecemburuan. Daji mengenakan gaun bulan putih, mengeluarkan udara dunia lain dan menyendiri.
Tapi ada juga sedikit rayuan dalam ekspresinya yang sepertinya bisa membuat seluruh dunia terbalik. Sebelumnya, Yu Yanluo tidak pernah bisa membayangkan bahwa dua temperamen yang sama sekali berbeda itu bisa ada dalam tubuh yang sama, dan selanjutnya memadukannya dengan cara yang begitu alami dan harmonis. Itu benar-benar menciptakan pesona yang benar-benar unik. Yu Yanluo telah lama menjadi kecantikan ibu kota nomor satu yang diumumkan secara publik. Dia memiliki keyakinan mutlak dalam penampilannya sendiri. Namun, ketika dia melihat wanita licik namun juga murni di depannya, dia segera merasakan semacam bahaya. Para penjaga sudah bangun satu per satu. Ketika mereka melihat situasinya, mereka semua terkejut. Mereka baru saja akan melawan ketika mata Daji mengincar mereka. Mata itu terlalu indah, seperti bintang paling terang yang berkelap-kelip di langit malam, atau batu permata paling berharga di dunia. Jika mata Medusa itu indah dan berbahaya, mata ini sangat menawan sehingga orang tidak akan bisa menahan diri. Mata para penjaga dengan cepat menjadi kosong. Ekspresi waspada mereka tidak terlihat, digantikan dengan senyum terpesona. Berdiri di sana, perintah Zuan. Dia dan Daji sudah terhubung secara mental, jadi dia akan segera mengulangi perintahnya. Benar saja, para penjaga dengan patuh mengumpulkan barang-barang mereka dan berbaris di pintu masuk, tampak seolah-olah mereka akan pulang kerja. Yu Yanluo tercengang. Dia memiliki pengetahuan tentang banyak hal dan dengan cepat bereaksi. Apakah ini semacam teknik mata yang mengendalikan pikiran? Memang, jawab Zuan dengan anggukan. Meskipun kemampuan bertarung Daji tidak terlalu bagus, kemampuan mengendalikan pikirannya terlalu berguna. Semakin tinggi kultivasinya, semakin banyak orang yang bisa dia kendalikan. Dia harus menaikkan levelnya secepat mungkin. Daji sudah berada di puncak peringkat ke-6, dia sudah menyiapkan sebagian besar bahan terobosan lainnya, dan hanya kekurangan dua hal. Dia telah mempercayakan Hope of Freedom untuk membantunya mencari Blue Earth Flower. Beberapa hari sebelumnya, Tang Tianer telah memberitahunya bahwa mereka telah mengetahui keberadaannya dan kemungkinan akan segera mendapatkannya. Item yang tersisa adalah Wu Yang Jade. Dia awalnya ingin Yu Yanluo membantunya mencarinya, tetapi dia sendiri dalam masalah, jadi sepertinya dia tidak akan bisa mendapatkannya dalam waktu dekat. Yu Yanluo bahkan lebih terkejut ketika dia menerima konfirmasinya. Dia bertanya, apakah wanita ini juga individu ras iblis? Teknik mata adalah keterampilan bawaan dari ras iblis. Ras yang berbeda memiliki teknik mata yang berbeda. Mata adalah bagian terlemah dari umat manusia, akan sulit bagi manusia untuk menghasilkan teknik mata yang kuat sendiri. Daji tidak membalasnya dan malah hanya menatap Zuan dengan tenang, seolah-olah dia hanya akan mengikutinya secara membabi buta. Zuan berpikir sebentar, lalu menjawab, kurasa dia bisa dianggap sebagai individu ras iblis, sampai tingkat tertentu. Daji bukanlah makhluk dari dunia ini, tapi wujud aslinya adalah rubah berekor 9. Menggunakan klasifikasi dunia ini, dia memang bagian dari ras iblis. Bolehkah saya bertanya apa nama keluarga terhormat wanita itu? Kamu termasuk ras apa? Yu Yanluo bertanya. Dia segera merasakan keintiman ketika dia mendengar bahwa Daji adalah individu ras iblis. Tapi Daji masih mengabaikannya, tidak peduli seberapa antusiasnya dia. Yu Yanluo tidak marah, karena dia merasa cara Daji memandang Zuan sangat aneh. Itu tidak tampak seperti persahabatan biasa, melainkan keterikatan yang jauh lebih intim, sampai-sampai menyerupai tampilan seorang pelayan terhadap seorang tuan. Melihat kebingungannya, Zuan menjawab, dia bernama Daji, bisa dibilang dia pembantuku. Dia cukup tertutup dan tidak suka berbicara, jadi tolong jangan terlalu memikirkannya. Permaisuri yang menakjubkan dari seluruh generasi telah disebut sebagai pelayan muda yang tertutup dan pendiam. Zuan bisa dengan jelas merasakan ketidakpuasan di matanya. Tapi apalagi yang harus dia katakan? Bahwa dia bisu. Seorang pelayan, Yu Yanluo segera merasakan pukulan mental yang besar. Wanita cantik-cantik seperti ini, yang penampilannya sama sekali tidak kalah dengan miliknya, sebenarnya hanyalah seorang maid. Selain itu, sepertinya dia juga tidak dipaksa untuk melakukan apapun. Sebaliknya, seolah-olah Zuan menjadi tuannya adalah sesuatu yang ditentukan oleh hukum surga. Jika wanita seperti itu menunjukkan dirinya di depan umum, berapa banyak raja dan pangeran yang akan berlutut dan melamarnya? Berapa banyak pahlawan muda yang akan menekuk punggung mereka demi dia? Namun dia baik-baik saja menjadi pelayan Zuan. Pesona macam apa yang dimiliki pria ini? Sementara dia merasa terkejut, dia tiba-tiba teringat bagaimana dia mengatakan bahwa dia buta wajah, dan bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan betapa cantiknya seorang gadis. Saat itu, dia berpikir bahwa dia hanya tidak tahu malu. Tapi sekarang setelah dia melihat Daji, dia tiba-tiba agak yakin. Jika dia bahkan memiliki wanita cantik sebagai pelayan, bagaimana dia bisa menjadi seseorang yang akan bertindak gegabah karena kecantikan? Aku benar-benar telah melakukan pelanggaran. Aku bertanya-tanya apakah dia begitu baik padaku karena aku cantik. Saya benar-benar menilai perilaku pria sejati sebagai sikap orang rendahan. Dia adalah orang pertama yang tidak peduli dengan penampilanku.
Sepertinya itu benar-benar karena jiwa kami cocok sehingga kami menjadi teman baik. Ah Zhu benar-benar pria yang luar biasa. Dia selalu merasa terbebani oleh penampilannya yang cantik, berpikir bahwa jika dia sedikit lebih biasa, hidupnya akan sedikit lebih mudah. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, dia menjadi khawatir bahwa dia tidak cukup cantik. Ah Zhu buta wajah, jadi dia mungkin tidak berbeda dari gadis-gadis lain di matanya. Apa yang harus dia lakukan untuk membuat dirinya menonjol dibandingkan dengan orang lain di matanya? Pakai ini. Kita harus berhati-hati agar tidak dikenali nanti, kata Zuan sambil mengenakan masker wajah dan memberi Yu Yanluo juga. Ketika dia menerima topeng tipis itu, Yu Yanluo jelas tahu barang apa itu, dan juga betapa berharganya itu. Namun dibandingkan dengan hal-hal mengejutkan yang baru saja terjadi, sesuatu yang langka dan berharga seperti itu malah menjadi biasa. Mereka berdua dengan cepat bergabung ke dalam kelompok dan menuju ke luar manor. Ada penjaga yang berpatroli di mana-mana. Ada banyak penjaga tersembunyi yang hanya diperhatikan keduanya setelah melewati mereka. Zuan dan Yu Yanluo sangat terkejut. Su Yu benar-benar berusaha keras di sini. Keamanan di sini lebih besar daripada di sebagian besar wilayah di Istana Kekaisaran. Bagaimanapun, Istana Kekaisaran begitu besar, tidak mungkin setiap incinya akan dijaga 24/7. Tapi Manor telah berhasil mencapai itu. Tidak ada satu sudut pun yang diabaikan. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa menyelinap masuk. Yu Yanluo menghela nafas dengan takjub. Jika bukan karena Zuan terlalu luar biasa, mereka berdua mungkin sudah bertarung sengit pada saat itu. Karena sekitar waktu itu para penjaga biasanya berganti shift, mereka tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Mereka yang berada di dekatnya bahkan menyapa rombongan Zuan. Para penjaga di bawah kendali Daji menjawab dengan kaku. Zuan dan Yu Yanluo menundukkan kepala, bersembunyi di dalam kelompok. Pada beberapa kesempatan, mereka hampir terekspos. Beberapa penjaga tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat bagian bawah Yu Yanluo. Mau tak mau mereka merasa bahwa bagian belakang penjaga itu agak menggoda, bahwa mereka hampir ingin membawanya ke dalam pelukan mereka. Mereka melompat ketakutan begitu pikiran itu muncul. Mereka takut bahwa mereka mungkin mulai berayun seperti itu, jadi tidak ada dari mereka yang berani mengatakan apapun. Begitulah cara Zuan dan Yu Yanluo lolos. Zuan mulai sedikit rileks ketika dia melihat gerbang semakin dekat. Dia berkata melalui Qi, kamu benar-benar terlalu menawan. Kamu telah membuat begitu banyak orang berbalik bahkan saat melakukan cross-dressing. Yu Yanluo mendengus dan berkata, sayang sekali seseorang buta muka, tidak bisa membedakan apakah aku cantik atau tidak. Zuan terdiam. Dia tidak menyangka kata-kata itu akan kembali dan menggigitnya. Ketika mereka pergi melalui pintu keluar, mereka berdua menghela nafas lega. Tapi saat itu, pasukan berkuda datang, berteriak, tunggu. Bab 1137. Zuan kaget, karena dia tahu itu suara Sang Hong. Ekspresi Yu Yanluo berubah. Kegagalan pada saat terakhir benar-benar akan sulit untuk ditelan. Tetapi keduanya tahu apa yang dipikirkan Sang Hong. Mereka khawatir dia mungkin memperhatikan sesuatu, jadi mereka berdua menundukkan kepala. Sang Hong dengan cepat memimpin sekelompok pria dan bertanya, bagaimana kabar Nyonya Yu? Zuan telah mempercayakan dia untuk dirawat, jadi dia jelas tidak ingin sesuatu terjadi pada Yu Yanluo. Semuanya baik-baik saja, jawab pemimpin penjaga. Dia masih dicuci otak oleh Daji dan sudah melupakan semua yang baru saja terjadi. Baginya, dia baru saja menyelesaikan pekerjaan seperti biasa. Yu Yanluo penuh kekaguman. Wanita misterius itu benar-benar tangguh. Meskipun teknik matanya sendiri memiliki kekuatan yang menghancurkan, ada banyak situasi di mana itu tidak berguna seperti keterampilan Daji. Sang Hong mengangguk. Dia kemudian berbalik dan menuju ke halaman rumahnya. Zuan dan Yu Yanluo menghela nafas lega, mengira mereka berhasil melewatinya. Tapi Sang Hong tiba-tiba berhenti setelah mengambil satu langkah. Dia berbalik dan berteriak, tunggu. Kalian berdua di tengah, angkat kepala. Kenapa aku tidak melihat kalian berdua sebelumnya? Zuan mengutuk dalam hati. Dia benar-benar tidak menyangka pikiran Sang Hong begitu teliti, sampai-sampai dia bahkan ingat penampilan setiap penjaga. Jika aku tahu akan seperti ini, aku tidak akan memintanya untuk menjaga Yu Yanluo. Kami baru, kata Zuan. Namun, dia tahu penjelasan seperti itu tidak akan berhasil melawan Sang Hong. Dia menarik lengan Yu Yanluo, bersiap untuk lari. Tangkap mereka, Sang Hong memerintahkan. Dia selalu menjadi orang yang berhati-hati. Dia memberi isyarat agar anak buahnya bersiap-siap segera setelah dia berbicara. Para penjaga menembakkan beberapa panah ke arah keduanya segera setelah mereka menyerang keluar. Busur militer yang dibuat akademi bisa menembus armor kulit ras iblis, dan mereka bahkan bisa menembus penghalang elemental para pembudidaya. Mereka biasanya hanya dipasok ke pasukan paling elit di tentara. Zuan tidak menyangka Su Yu akan berinvestasi begitu banyak dalam masalah ini, karena sebenarnya dia telah mentransfer begitu banyak busur militer. Zuan mengacungkan pedang di pinggangnya, menangkis semua anak panah.
Bahkan dengan kultivasinya saat ini, jari-jarinya agak sakit sesudahnya. Sangat mudah untuk membayangkan betapa mengejutkannya busur panah itu. Saat itu, Sang Hong dengan cepat tiba di depan mereka berdua, menghalangi jalan mereka. Para penjaga di belakangnya juga menghunus pedang mereka. Perimeter pertahanan yang dibuat Su Yu segera bergerak. Alarm berbunyi di dalam manor. Serangkaian suara yang kacau dengan cepat menyebar ke seluruh kota Cloud Center. Pada saat yang sama, kembang api terbang dari titik tertinggi manor sebagai bentuk asuransi. Itu memperingatkan semua orang di dekatnya, memanggil pasukan yang tersedia di dekat dan jauh untuk meminta bantuan. Di selatan kota, rakyat jelata yang berjalan melewati White Cloud Lake sesekali melirik ke arah gazebo di tepi danau. Di dalamnya ada keindahan yang luar biasa, kakinya yang tertutup sutra hitam sangat mencolok. Banyak orang bahkan berpikir bahwa jika mereka diinjak oleh kaki itu, pasti akan terasa luar biasa. Tapi mereka hanya bisa memikirkannya. Ada beberapa orang mesum yang memiliki ambisi seperti itu, tetapi mereka semua dilemparkan ke danau oleh pemabuk yang berbau busuk dengan kecantikannya. Di tempat yang begitu dingin, dilemparkan ke sungai akan membuat seseorang setengah mati. Kenapa si cantik dengan kaki panjang yang luar biasa itu akhirnya menyukai pemabuk ceroboh seperti itu? Banyak orang menghela nafas kasihan. Mengapa semua wanita cantik tampak buta? Xiao Yao memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Dia berkomentar, mulut orang-orang ini terlalu vulgar. Saya akan pergi dan memberi mereka pelajaran. Di seberangnya, Jiang Luofu menghentikannya sambil tersenyum. Dia berkata, bahkan aku tidak kesal dengan kutukan mereka, jadi mengapa kakak laki-laki menjadi marah? Xiao Yao mendengus kesal, ekspresinya tidak senang. Namun, Jiang Luofu melanjutkan, jadi, apa pendapat Anda tentang memberi hormat kepada guru lagi dan menjadi muridnya? Xiao Yao terdiam. Beberapa saat kemudian, dia berkata, saya sangat menghormati guru, dan saya juga merindukan hari-hari yang saya habiskan di akademi. Namun, masih ada hal-hal yang harus saya lakukan. Jika saya kembali sekarang dan menjadi murid akademi lagi, itu mungkin membuat hal-hal itu lebih sulit untuk dilakukan. Selanjutnya, tindakanku mungkin dengan mudah melibatkan akademi dan guru. Itu sebabnya saya pikir saya harus tetap seperti ini untuk saat ini. Dunia dapat terus berpikir bahwa masa lalu Xiao Yao telah mati. Jiang Luofu menghela nafas dan menjawab, kakak senior, bukankah kamu terlalu meremehkan guru? Dengan kultivasi dan statusnya, mengapa dia takut terlibat oleh Anda? Petik 2. Xiao Yao berkata dengan serius, tentu saja guru tidak takut, tapi sebagai murid, aku sudah tidak layak. Saya tidak bisa membawa lebih banyak masalah padanya. Petik 2. Jiang Luofu akan terus membujuknya ketika dering bel yang samar bergema di kejauhan. Ekspresi Xiao Yao berubah. Dia berkata, sial, sesuatu telah terjadi di sana. Begitu dia berbicara, pedang di pinggangnya terbang keluar. Dia berdiri di atas pedang dan terbang, menghilang ke kejauhan sebagai titik hitam. Hai, Jiang Luofu mengulurkan tangannya, tetapi pada akhirnya menurunkannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aku ingin memberinya waktu lagi, tetapi siapa yang mengira bahwa kakak laki-laki akan secepat itu? Ah Su, apakah kamu berhasil atau tidak? Sementara itu, Su Yu diam-diam mengikuti kereta Duke Manor, alisnya berkerut semakin dalam. Kereta telah berhenti beberapa kali, bertindak sangat diam-diam. Dia diam-diam melanjutkan penyelidikannya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Akhirnya, dia bahkan mulai berpikir bahwa pihak lain hanya membawa selirnya dalam perjalanan liburan. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu. Dia berbalik dan melihat ke arah Cloud Center City, melihat kembang api naik ke langit. Ekspresinya sangat cepat berubah. Dia mengutuk, sialan, mereka hanya memancingku pergi. Dia membalikkan kudanya dan kembali ke Cloud Center City. Setelah apa yang baru saja terjadi, dia tidak bisa diganggu dengan kereta Jian Yanyou lagi. Karena dia telah mengikuti kereta sepanjang waktu, itu telah menciptakan titik buta dalam pemikirannya. Dia percaya bahwa tidak mungkin Jian Yanyou bisa pergi di bawah pengawasannya. Sebaliknya, dia khawatir jika dia mencoba menanyakannya, dia akan ditahan oleh Jian Yanyou. Di dalam kereta di depan, Liu Ji dan Chu Ji merasakan aktivitas dari kota. Mereka berdua khawatir, dan secara tidak sengaja keduanya berbicara pada saat yang bersamaan. Aku ingin tahu apakah Adipati, dia, berhasil. Kedua gadis itu tercengang ketika mereka mendengar suara satu sama lain. Mereka berdua merasakan kekhawatiran dalam suara satu sama lain, tetapi mereka tahu orang itu bukan Adipati. Mereka berdua merasa canggung ketika mereka menyadari hal itu. Zuan berada di tengah pertempuran yang kacau balau. Dia jelas tahu bahwa jika dia dikelilingi dan disimpan di satu tempat, semakin banyak pembudidaya yang kuat akan muncul. Akhirnya, dia dan Yu Yanluo akan dihancurkan. Bagian terburuknya adalah jika identitasnya terungkap, konsekuensinya akan luar biasa. Itu adalah situasi yang tidak bisa dia biarkan terjadi. Karena itu, ketika dia melihat Sang Hong menghalangi jalannya, dia tidak berani melanjutkan pertempuran.
Dia mengirim pihak lain terbang dengan serangan telapak tangan. Kemudian, dia mengambil Yuyan Luo dan dengan cepat menghilang di balik tembok. Sang Hong merangkak kembali dalam keadaan menyesal. Dia merasakan beberapa energi mengamuk di dalam dirinya. Dia hampir tidak bisa diam dan dipaksa untuk dengan cepat menyesuaikan kembali ki internalnya. Dia ngeri. Kultivasi orang itu sebenarnya sangat menakutkan. Tapi ekspresinya dengan cepat berubah aneh, karena dia sangat merasakan bahwa pihak lain memiliki kesempatan untuk melukainya dengan serius, namun dia telah menggunakan semacam kekuatan lembut, seolah-olah dia takut menyakitinya. Orang itu memiliki motif untuk menyelamatkan Yuyan Luo, kultivasinya tinggi, dan dia tidak ingin menyakitiku. Sang Hong kaget, berpikir, jangan bilang itu Su. Penjaga lain sudah mengelilinginya, bertanya, Tuan Sang, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Bantu saya memeriksa situasi Nyonya Yu terlebih dahulu. Semua orang, terus mengejar dua orang yang melarikan diri, kata Sang Hong. Dia berpikir, aku hanya bisa diam-diam membantunya seperti ini. Aku tidak bisa menyuruh mereka berhenti mengejar penyusup, kan? Dia dengan cepat memasuki halaman. Dia melihat penjaga tergeletak di mana-mana di tanah, dan tentu saja, Yuyan Luo tidak terlihat. Dia sangat khawatir. Satu kesalahan dan Su akan selesai. Dengan ledakan sonik yang keras, Xiao Yao muncul di ruangan dan bertanya, apa yang terjadi? Seseorang menghancurkan Nyonya Yu. Sang Hong mendengus. Tuan Xiao, mengapa Anda tidak berada di Manor pada saat yang genting seperti itu? Dia tahu betapa hebatnya kultivasi Xiao Yao. Dia mengkhawatirkan keselamatan Zuan dan melakukan yang terbaik untuk menghentikan pria itu. Ekspresi Xiao Yao berubah. Jiang Luofu muncul di benaknya, dan dia baru saja memilih hari ini untuk mengobrol dengannya. Tapi dia adalah adik perempuannya, dan dia bukan Medusa seperti Yuyan Luo. Dia jelas tidak ingin melibatkannya. Dia berseru, kemana itu pergi? Sang Hong ingin menghentikannya, tetapi seseorang dengan cepat menunjuk ke arah yang ditinggalkan Zuan. Sosok Xiao Yao berkedip, dan dia langsung terbang lagi dengan pedangnya. Alis Sang Hong berkerut dalam. Dia sama sekali tidak bisa menghentikan Xiao Yao. Setelah memikirkannya, dia dengan cepat mengikuti. Su Yu juga segera kembali sendirian. Dia tidak bisa diganggu untuk mengumpulkan semua kekuatannya terlebih dahulu, alih-alih menggunakan teknik gerakannya untuk melakukan perjalanan lebih cepat. Dia dengan cepat memerintahkan berbagai pasukan untuk mencegat dua orang yang melarikan diri. Pada saat yang sama, dia bertanya kepada orang-orang di Manor tentang situasi penyelamatan Yuyan Luo. Dia benar-benar tidak percaya ketika dia mendengar tentang apa yang telah terjadi. Garis pertahanan yang dibentengi dengan baik yang dia ciptakan sebenarnya diam-diam telah ditembus. Siapa di seluruh Cloud Center City yang memiliki kemampuan seperti itu? Dia tiba-tiba memikirkan seseorang. Ikuti aku. Dia memanggil, lalu mengumpulkan bawahannya dan bergegas menuju tempat tinggal sementara. Bab 1138. Su Yu dengan cepat membawa sekelompok orang ke kediaman sementara. Pasukan pengawal bersenjata Pei Yu menghentikan mereka, bertanya, permisi, apa yang Tuan Su coba lakukan? Pihak lain memiliki ekspresi ganas di wajahnya, dan dia datang dengan begitu banyak bawahan. Dia jelas tidak datang dengan niat baik. Su Yu bertanya dengan acuh tak acuh, di mana Tuan Su? Pei Yu mengerutkan kening. Dia tidak menyukai penampilan sombong Su Yu, tetapi pihak lain memiliki dekret kekaisaran, dan dia adalah orang yang paling berwenang di Cloud Center Commandery pada saat itu, jadi Pei Yu tidak ingin menyinggung perasaannya. Dia hanya bisa menjawab, Tuan Su terluka beberapa hari yang lalu, jadi dia sedang beristirahat di dalam. Bawa aku menemuinya kalau begitu. Su Yu menekan ke depan saat dia berbicara. Pei Yu panik dan berseru, Tuan Su. Sir Zhu terluka parah dan pulih dalam pengasingan. Dia memperingatkan kita untuk tidak membiarkan siapapun mengganggunya, atau kultivasinya akan menyimpang. Dia pulih dalam pengasingan. Su Yu mencibir. Dia bahkan berpartisipasi dalam pertemuan beberapa hari yang lalu, terlihat semeriah mungkin. Saya benar-benar tidak tahu bahwa dia butuh istirahat. Pei Yu menjelaskan, Tuan Zhu akhirnya terlalu memaksakan diri, menyebabkan luka-lukanya sejak dia bertarung melawan Jian Taiding semakin parah. Dia tidak punya pilihan selain memasuki pengasingan lagi. Petik 2. Alasannya masuk akal, tetapi Su Yu jelas tidak akan mempercayainya. Dia menjawab, oh, itu berarti saya juga bertanggung jawab atas cedera Sir Zhu, jadi saya lebih perlu mengunjunginya. Pei, kamu tidak bodoh. Meskipun dia tidak tahu mengapa, dia bisa merasakan bahwa Su Yu tidak ada di sana dengan niat baik. Dia khawatir bahwa pemulihan Zuan akan sangat terganggu dan dengan cepat mencoba memikirkan cara untuk menghentikan Su Yu. Sayangnya, peringkat Su Yu lebih tinggi darinya, dan kultivasinya juga lebih besar. Dia bahkan memiliki dekret kekaisaran, jadi Pei Yu tidak bisa menghentikannya bahkan jika dia mau. Saat mereka semakin dekat ke kamar Zuan, Pei Yu akhirnya tidak tahan lagi dan menguatkan dirinya. Dia berdiri di depan pintu dan berkata,
Tuan Su juga seorang kultivator, Anda harus memahami konsekuensi apa yang ada ketika Anda mengganggu pengasingan seseorang. Saya harap Sir Su tidak akan memaksa kami melakukan hal-hal yang tidak ingin kami lakukan. Su Yu menjawab sambil terkekeh, tentu saja. Saya juga tidak ingin ada yang diganggu dalam masalah ini. Namun, sesuatu baru saja terjadi di penjara dan seseorang menghancurkan Yuan Luo. Kami masih tidak tahu siapa itu. Saya mendengar kemampuan investigasi Sir Zuan luar biasa, jadi saya datang untuk meminta bimbingan. Seseorang memecahkan Nyonya Yu. Pei Yu menjawab, terdengar sangat terkejut. Dia telah memperhatikan gangguan yang terjadi di kejauhan juga, dengan lonceng berdentang dan kembang api di mana-mana. Dia mengira bahwa mungkin ada serangan, tetapi dia tidak pernah mengira penyusup itu benar-benar berhasil. Bagaimanapun, keamanan di sana pada dasarnya adalah jaring yang tak terhindarkan. Siapa yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya? Nyonya Yu benar-benar sangat cantik. Begitu Pei Yu mengetahui bahwa dia telah melarikan diri, dia tidak tahu apakah harus merasa senang atau kecewa. Su Yu berkata, saya mengerti bahwa Anda takut saya akan mengganggu Tuan Su. Bagaimana dengan ini? Saya hanya akan bertukar kata dengannya melalui pintu ini, dan saya akan pergi setelah saya meminta pendapatnya. Apakah itu tidak apa-apa? Pei Yu ragu-ragu. Dia juga tidak tahu apakah Zuan pergi untuk menyelamatkan Yuan Luo. Pihak lain ada di sini untuk menangkapnya saat beraksi. Tapi melihat saran Su Yu masuk akal, Pei Yu juga tidak tahu bagaimana menolaknya. Melihat bahwa sikap Pei Yu tidak lagi tegas, Su Yu mencibir. Kemudian, dia bersiap untuk berteriak dari luar. Namun, saat itu, sebuah suara menginterupsinya. Apa yang Tuan Su coba lakukan di sini? Itu adalah Sang Hong, yang tiba-tiba datang dengan sekelompok orang. Su Yu tercengang. Dia kemudian mengulangi penjelasannya lagi. Sang Hong jelas tidak mudah dibodohi. Dia menjawab sambil tersenyum, Tuan Su datang pada saat yang tepat. Saya baru saja mengobrol dengan Tuan Su belum lama ini. Dia tidak dapat menerima tamu saat ini karena luka-lukanya, jadi saya khawatir dia tidak akan dapat mendengar suara Anda di luar. Jika Anda masuk dan mengganggunya, itu akan dengan mudah menyebabkan kultivasinya menyimpang. Petik 2. Kamu baru saja mengobrol dengan Tuan Su. Suara Su Yu meninggi saat mendengar itu. Ekspresinya penuh kecurigaan. Memang, bukankah sesuatu terjadi di mana Nyonya Yu ditahan? Pikiran pertama saya sama dengan pikiran Sir Su, saya pergi untuk meminta pendapat Tuan Su. Sang Hong sepertinya mengingat apa yang telah terjadi. Tapi sebelum saya sempat menanyakannya, dia menyebutkan bahwa cederanya semakin parah dan dia perlu istirahat. Dia mempercayakan saya dengan tugas untuk tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Karena khawatir dia akan terganggu, saya tidak memberitahu dia tentang masalah Nyonya Yu yang pecah. Petik 2. Ekspresi Su Yu menjadi gelap. Dia bertanya, Tuan Sang, apakah Anda tahu apa yang diwakili oleh kata-kata Anda sekarang? Sang Hong menjawab, terdengar terkejut, apa yang coba dikatakan oleh Tuan Su? Mungkinkah Anda meragukan kata-kata pejabat yang rendah hati ini? Su Yu dan Sang Hong bertukar pandang. Kemudian, sebuah senyuman muncul di wajah serius Su Yu dan dia berkata, haha, Tuan Sang pasti bercanda. Anda adalah utusan kekaisaran yang terhormat, bagaimana Anda bisa secara terbuka mengatakan hal-hal yang tidak benar untuk melindungi orang lain? Lagi pula, jika itu masalahnya, kamu juga akan berada dalam masalah besar. Sang Hong tetap tidak terpengaruh, menjawab, apa yang dikatakan Tuan Su? Saya tidak mengerti. Bahkan Pei Yu bisa merasakan ada yang tidak beres. Dia diam-diam menggerakkan tangannya ke gagang pedangnya. Pada saat yang sama, dia melirik Armored Escort, menyuruh mereka bersiap-siap. Mereka semua adalah anggota utusan kekaisaran, jadi mereka jelas akan berdiri di pihak Sang Hong. Su Yu juga merasakan gerakan mereka. Dia berkata sambil tersenyum, lupakan saja. Sayang sekali saya tidak dapat berbicara dengan Tuan Su, jadi saya akan pergi dan mengejar penjahat itu sekarang. Petik 2. Sang Hong berkata dengan senyum palsu, melihat Tuan Su ada di sini sekarang, saya pikir Anda telah menangkap penjahat itu. Ternyata kamu belum melakukannya. Kedua belah pihak telah saling menyerang dari berbagai sudut, saling mengutuk karena menjadi rubah tua. Ketika Su Yu meninggalkan kediaman sementara, senyum Sang Hong langsung menghilang. Dia memerintahkan bawahannya, awasi sekeliling dan catat setiap orang yang masuk dan keluar. Perhatikan Zuan secara khusus. Jika terjadi sesuatu, segera beri saya laporan. Petik 2. Dipahami. Pembantunya yang terpercaya mengerti apa yang dia maksud. Mereka segera pergi untuk menyampaikan perintahnya. Su Yu bertanya kepada bawahannya, apakah Master Sekte Yan sudah meninggalkan kota Cloud Center? Dia tidak. Dia saat ini berada di biara yang dingin dan tidak ceria, kata seorang bawahan. Baik, ikutlah denganku untuk meminta bantuan Master Sekte Yan, kata Su Yu serius. Pahlawan Xiao telah mengejar para penyusup. Mungkinkah Tuan khawatir bahwa pahlawan Xiao tidak cukup? Seorang ajudan terpercaya bertanya. Su Yu tampak khawatir ketika dia menjawab,
menilai dari deskripsi yang diberikan oleh orang-orang di Manor, kultivasi orang itu dalam dan mendalam. Jika Yuyan Luo dan ahli ras ular lainnya terlibat, Xiao Yao saja mungkin tidak cukup. Saat dia berbicara, dia menaiki seekor kuda, menuju biara tempat Yan Suehen tinggal. Sementara itu, Zuan dan Yuyan Luo meminjam tembok kota dan rintangan lain untuk dengan cepat mengusir para pengejar. Dia bermaksud membawa Yuyan Luo ke Duke Manor untuk menyembunyikannya di sana untuk sementara waktu, tetapi gelombang pedang Qi yang sangat tajam bergegas ke arah mereka. Xiao Yao, seru Zuan. Dia telah menghadapinya sebelumnya. Ciri khas pihak lain terlalu jelas dan mudah dikenali. Kamu harus meninggalkan kota dulu, kalau tidak itu akan mempengaruhi identitasmu sebagai Jian Yanyou, saran Yuyan Luo. Dengan kecepatan Xiao Yao mengejar mereka, mereka mungkin akan tertangkap saat jari kaki mereka menyentuh gerbang Duke Manor. Mereka bisa meminjam struktur fisik untuk mengusir tentara biasa, tetapi berbeda jika peringkat master menargetkan mereka. Meskipun mereka masih jauh dan ketepatan serangannya bukan yang terbaik, itu masih secara akurat melacak lokasi umum mereka. Jika kisah kembalinya Jian Yanyou yang mereka buat dengan susah payah terungkap di sini, konsekuensinya akan terlalu parah. Zuan tahu betapa pentingnya itu. Dia tidak ragu sama sekali dan membawa Yuyan Luo ke arah lain. Saat dia melihat gedung-gedung dan pepohonan melewatinya, Yuyan Luo tercengang. Dia terlalu cepat, tidak lebih lambat dari peringkat master sama sekali. Tapi seharusnya tidak mungkin dia bisa secepat ini di levelnya saat ini. Beberapa saat kemudian, dia perlahan menyadari sesuatu. Bukan karena Zuan selalu begitu cepat berkali-kali, dia telah menggunakan keterampilan gerakan sesaat sebelum melambat untuk sementara waktu. Namun, dia kemudian akan segera menindaklanjuti dengan gerakan instan lainnya. Dia telah melihatnya bertarung beberapa kali sebelumnya, dan tahu bahwa teknik gerakannya istimewa. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa bahkan jika dia memaksakan dirinya dengan semua yang dia miliki, dia bahkan tidak akan mendekati kecepatannya. Meski begitu, keduanya tidak bisa sepenuhnya melepaskan Xiao Yao. Tidak peduli bagaimana mereka mengubah arah, dia terus mengikuti mereka. Yuyan Luo mengerutkan kening dan berkata, apakah pemabuk ini bosan hidup? Jika kita berdua bergandengan tangan, tidak akan ada kesempatan baginya untuk bertahan hidup jika kita mempertaruhkan semuanya. Dia memiliki terlalu banyak keraguan sebelumnya karena dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Tetapi jika dia benar-benar dipaksa ke titik itu, hanya dia sendiri, menggunakan mata Medusa dengan kekuatan penuh, adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yao mungkin tidak dapat menanganinya, apalagi dalam situasi saat ini di mana dia mendapat bantuan Zuan. Bagaimanapun, dia masih seorang pemimpin klan, dan dia memiliki darah Medusa di dalam dirinya. Dia sangat kesal karena dikurung begitu lama. Sekarang, dia dikejar tanpa henti, membuatnya sangat kesal. Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, karakter Xiao Yao masih layak untuk dihormati. Kecuali benar-benar diperlukan, saya tidak ingin melawan dia. Selain itu, dia adalah murid pembebas. Untuk lebih baik atau lebih buruk, menyinggung pihak akademi dan pemberi persembahan bukanlah pilihan yang bijaksana. Selain itu, keterampilan pedangnya brilian, dan aku tidak punya cara untuk menjatuhkannya dengan cepat. Jika tentara dari kota tiba, kita akan berada di tempat yang sulit. Selain itu, karena hubungan Xiao Yao dengan Ibu Manman, serta bagaimana dia diam-diam melindungi Manman selama bertahun-tahun, Zuan tidak mungkin memilih untuk membunuhnya. Lalu apa yang kita lakukan? Yuyan Luo bertanya, perlahan menjadi tenang. Zuan tiba-tiba melihat sebuah bangunan indah di kejauhan, Jasper Land. Dia memikirkan sesuatu, berkata, aku punya ide. Sosoknya tampak terbelah menjadi banyak yang menuju ke arah yang berbeda pada saat yang bersamaan. Dia melompat dari atap, lalu mengeluarkan 2 set pakaian untuk menutupi keduanya. Kemudian, dia menyelinap ke Jasper Land. Bab 1139. Setiap kali Zuan menggunakan Sunflower Phantasm sebelumnya, meskipun klonnya memiliki aura yang sama dengan aslinya, mereka yang berada di peringkat master ke atas tidak hanya melihat dengan mata mereka, melainkan merasakan segalanya dengan jiwa mereka. Itu membuatnya sulit untuk membodohi mereka dengan trik seperti itu. Tapi sekarang, jiwa Zuan telah kental. Dia bisa mengirim seutas jiwanya ke dalam klon juga. Dengan begitu, akan sangat sulit bahkan bagi para pembudidaya peringkat master untuk melihat adanya perbedaan. Lagi pula, sejauh ini ada jarak antara Xiao Yao dan dirinya sendiri, semakin membatasi indera Xiao Yao. Begitu Xiao Yao mencapai tempat di mana Zuan menghilang, dia merasakan aura pihak lain di beberapa arah yang berbeda. Dia mengerutkan kening. Dia tidak terburu-buru membabi buta ke satu arah, tetapi diam-diam merasakan perbedaan di setiap arah. Segera setelah itu, senyum muncul di wajahnya. Dia bergumam, Huff, kamu memiliki beberapa keterampilan. Jika hanya Anda sendiri, saya mungkin benar-benar tertipu, tetapi Anda masih memiliki Yuyan Luo. Petik 2. Zuan bisa mengubah auranya sendiri menjadi sama, tapi tidak mungkin dia bisa melakukan hal yang sama dengan mulus untuk Yuyan Luo.
Sebagai salah satu pendekar pedang yang paling brilian di masa lalu, seseorang yang bahkan telah dipuji oleh seorang libationer, bagaimana mungkin Xiao Yao menjadi seseorang yang mudah dibodohi. Dia dengan cepat melompat turun dari atap dan berjalan lurus menuju Jasperland. Ya ampun, apakah tuan ini datang untuk bermain? Tanya penjaga rumah bordil. Hari sudah malam, ketika bisnis Jasperland sedang dalam performa terbaiknya. Penjaga itu berdiri di dekat pintu masuk, mencoba menarik tamu dengan semua jenis wanita berpakaian cantik. Begitu dia melihat Xiao Yao, dia secara tidak sadar bergerak mendekat untuk merayunya. Tetapi ketika dia merasakan bau alkohol yang kuat dan melihat penampilannya yang ceroboh, jelas bukan seseorang yang memiliki uang, dia segera kehilangan minat dan berkata, "Pergi, pergi. Dari mana asal pemabuk ini?" Xiao Yao bertanya dengan acuh tak acuh, apakah ada orang yang baru saja masuk sambil mengenakan seragam penjaga. Menurut intelijen sebelumnya, keduanya menyamar sebagai penjaga ketika mereka melarikan diri. Penjaga itu memutar matanya dan menjawab, "Jika kamu akan mengemis, pergilah ke tempat lain. Berhenti mengganggu bisnis kami." Balasan Xiao Yao langsung, pedang panjang di pinggangnya melesat dan menekan lehernya. Dia berkata, "Saya tidak ingin bertanya lagi." Dia tidak membutuhkan pedang panjangnya untuk mengalahkan orang biasa yang remeh. Hanya sedikit tekanan dari budidaya peringkat masternya sudah cukup. Penjaga itu dengan cepat memohon, "Prajurit hebat, tolong selamatkan hidupku. Saya tidak melihat ada penjaga yang masuk. Siapa yang berani datang ke sini dengan seragam mereka? Itu tidak akan membantu mereka. Mereka semua datang ke sini dengan pakaian santai." Xiao Yao mengerutkan kening. Dia pikir itu masuk akal, jadi dia mengubah nada suaranya. Dia bertanya, "Tamu mana yang masuk dalam 15 menit terakhir? Bawa aku untuk melihat mereka." Sama sekali tidak ada masalah. Prajurit hebat, bisakah kamu menggerakkan pedangmu sedikit? Kamu mungkin akan memotong leher gadis malang ini jika kamu tidak hati-hati. Penjaga itu dengan hati-hati berjalan ke depan. Xiao Yao mendengus, dan pedang panjangnya kembali ke pinggangnya. Lagi pula, bukan gayanya untuk mengancam orang biasa. Karena dia bersedia bekerja sama, tidak ada alasan untuk merepotkannya lebih jauh. Ada 8 tamu yang baru saja tiba, penjaga itu menjelaskan dengan senyum minta maaf. Dalam pekerjaan ini, mengenali orang dan ingatan yang kuat sangat penting, atau seseorang bahkan tidak akan mengenali tamu yang dikenalnya. Itu akan mengakibatkan orang mudah tersinggung. Berapa banyak orang yang datang berpasangan? Xiao Yao bertanya sambil melihat sekeliling. Kosmetik dan parfum membuatnya cemberut. Secara komparatif, dia lebih menyukai bau alkohol. Prajurit hebat, hampir semua yang datang ke sini bersama teman. Hanya sedikit orang yang datang sendiri, penjaga itu buru-buru menjelaskan. "Kalau begitu bawa aku ke setiap kamar," kata Xiao Yao. Dia mengirimkinya ke sekelilingnya saat dia berbicara. Sayangnya, ada terlalu banyak orang. Tempat itu terlalu kacau. Selain itu, ada banyak musik cabul di latar belakang yang mengganggu indera spiritualnya sampai tingkat tertentu. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa 2 orang yang dia kejar ada di dekatnya, tapi dia tidak tahu persis di mana. Ya. Penjaga itu tidak berani menolak dan dengan cepat memanggil rekan-rekannya, menanyakan kemana orang-orang itu pergi. Dia biasanya berada di luar untuk menarik pelanggan, jadi tidak mungkin dia tahu tamu mana yang mencari gadis mana. Dia dengan cepat membawa Xiao Yao ke kamar satu demi satu. Jeritan alarm dan kutukan segera menyusul. Mata Xiao Yao berkedut, karena pemandangan yang dilihatnya benar-benar sedikit menyinggung mata. Dia tidak menemukan targetnya bahkan setelah mencari kamar satu demi satu. Tak lama kemudian, hanya ada 1 kamar yang tersisa. Tangannya sudah bertumpu pada gagangnya, dan dia siap menyerang pada saat itu juga. Tetapi ketika dia melihat pemandangan di dalam, dia masih terpana. Wanita di tempat tidur sedang berbaring, sementara pria di belakangnya menjambak rambutnya dan membajak. Meskipun keduanya ditutupi oleh selimut, dia samar-samar bisa melihat bahu putih saljunya yang putih. Dan menilai dari pakaian yang telah dilempar kemana-mana dan pakaian dalam merah, jelas bahwa keduanya tidak mengenakan apapun. Wanita itu berteriak ketika dia melihat Xiao Yao. Dia meraih pakaian cabul di sebelahnya dan menutupi wajahnya. Namun, pria itu sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Dia berbalik dan mengutuk, "Apa yang kamu lakukan? Keluarlah." Xiao Yao berbalik tanpa ekspresi. Meskipun gerakan wanita itu cepat, dia masih melihat seperti apa dia saat itu. Itu bukan Yu Yanluo. Bagian terpenting adalah dia tidak berpikir Yu Yanluo akan melepas semua pakaiannya dan melakukan hal semacam itu di bawah pria lain. Jangan bilang mereka berdua sudah meninggalkan tempat ini. Xiao Yao berpikir saat alisnya terkunci. Dia dengan cepat melompat ke pedangnya dan mencari ke arah lain. "Tuan, tolong luangkan waktumu dan nikmati dirimu sendiri. Kami mohon maaf telah mengganggu Anda. Alkohol akan ada di rumah hari ini, kami harap itu dapat membantu Anda tenang." Penjaga rumah bordil memberi orang-orang di dalam senyum minta maaf, lalu menutup pintu dengan hati-hati di belakangnya. Tapi dia agak bingung, berpikir, apakah ini gadis baru? Kenapa dia terlihat agak asing?
Tapi Jasper Lane cukup besar, dengan gadis-gadis baru datang setiap hari. Dia tidak tahu satu persatu dari mereka. Ketika yang lain pergi, ruangan itu memasuki keadaan hening yang aneh. Pria itu melompat keluar dari bawah selimut. Yang aneh adalah meskipun bagian atas tubuhnya telanjang, dia mengenakan celana. Dia berkata dengan nada meminta maaf kepada wanita itu, "Maaf, saya telah menyinggung Anda." Wanita itu juga melepas selimutnya. Tubuh bagian atasnya terbungkus kain ketat, itulah sebabnya dia hanya mengungkapkan bahunya untuk memberikan ilusi bahwa dia telanjang. Dia berkata, "Tidak apa-apa. Kami berhasil menipu Xiao Yao bahkan tanpa harus bertarung. Ini adalah pilihan yang paling sederhana dan paling efisien." Dia dengan tenang mengenakan pakaiannya. Namun, kemerahan samar yang berasal dari kulitnya menunjukkan bahwa dia jelas tidak setenang suaranya. Keduanya jelas Zuan dan Yu Yanluo. Zuan tahu bahwa tidak mungkin dia bisa membodohi Xiao Yao hanya dengan klon, dan dengan demikian membuat rencana untuk memberinya sedikit waktu. Begitu dia memasuki Jasper Lane, dia telah mengeluarkan 2 set pakaian dari Brilliant Glass Bat, dan dia bahkan telah mengganti topeng mereka. Itulah mengapa mereka bisa menipu Xiao Yao. Untuk menyembunyikan rasa malunya, Yu Yanluo berkata, "Itu berkat kecerdasanmu yang cepat, kalau tidak kita mungkin benar-benar dalam masalah." Zuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Yang harus kuterima adalah kamu. Alasan mengapa Xiao Yao dibodohi dengan begitu mudahnya adalah karena dia tidak menyangka bahwa kamu akan membiarkan dirimu berada di bawah seorang pria." Yu Yanluo terdiam. Orang ini benar-benar menusuk bagiannya yang sakit. Tetapi dia harus mengakui bahwa jika itu orang lain, dia lebih suka bertarung sampai mati daripada menggunakan trik seperti itu. Tetapi dengan Zuan, dia sepertinya tidak terlalu menolaknya. Tetap saja, aktingnya terlalu berlebihan, dia bahkan merasa sedikit sakit. "Apa yang kita lakukan sekarang? Haruskah kita pergi?" Tanyanya dengan cemberut. Dia merasa sangat tidak nyaman mendengar suara kesenangan datang dari tetangga mereka. Zuan berpikir sebentar, lalu berkata, "Xiao Yao seharusnya masih ada di dekat sini. Tanpa penutup aktivitas Jasper Lane, kita akan dengan mudah ditemukan. Ah, aku memikirkan sesuatu. Ikuti aku." Kemudian, dia meraih tangannya dan melompat melalui jendela. Yu Yanluo melihat pergelangan tangannya sendiri, tetapi setelah sedikit ragu, dia tidak berjuang bebas. Telapak tangannya hangat, memberinya rasa damai yang misterius. Segera setelah itu, mereka berdua tiba di sumur yang mengering. Mata Yu Yanluo berbinar, tahu apa yang dia rencanakan. Itu adalah terowongan rahasia Duke Manor, jadi mereka bisa dengan jelas menggunakannya untuk mendekati Duke Manor. Akan sangat sulit bagi Xiao Yao untuk menemukan mereka jika mereka menggunakan terowongan sebagai penutup. Sementara itu, di sebuah biara di pinggiran kota, seorang wanita cantik sedingin es berbaju putih menatap Su Yu tanpa emosi dan bertanya, "Mengapa saya harus membantu Anda?" Selama beberapa hari terakhir, Su Yu telah bertindak dominan di Cloud Center Commandery, tetapi dia tetap hormat di depan wanita itu. Dia berkata, "Tuan Sekte Yan, Sekte Giok Putih dan pengadilan selalu memiliki hubungan persahabatan. Yang Mulia sangat peduli dengan kasus ini juga. Akan lebih baik jika tidak ada yang terjadi untuk mempengaruhi pendapat pengadilan tentang Sekte Giok Putih." Petik 2. Dia berpikir dalam hati dalam pujian bahwa wanita ini tidak kalah dengan Yu Yanluo sama sekali, hanya saja kehadirannya sedikit lebih dingin dan menyendiri, dan dia tidak sehangat dan sedekat Yu Yanluo. Namun, kultivasinya tinggi, dan dia memiliki harga dirinya sendiri. Dia bertanya-tanya pria seperti apa yang bisa menaklukkannya di masa depan. Kecantikan berpakaian putih itu secara alami adalah Yan Suehen. Ketika dia mendengar kata-katanya, ekspresinya menjadi dingin dan dia menjawab, "Apakah kamu mengancamku?" Bab 1140, Sendiri dan Sedih. Tekanan dingin yang menggigit membuat Su Yu merasa seperti orang biasa yang terjebak dalam badai salju yang mengamuk. Dia segera menjawab, "Sekte Master Yan, tolong jangan salah paham. Yang saya maksud adalah bahwa pengadilan dan Sekte Giok Putih selalu saling diuntungkan." Petik 2. Namun, bahkan setelah ungkapan sopan seperti itu, pihak lain masih tidak terpengaruh. Dia hanya bisa mengubah strateginya dan berkata, "Menurut sumber pejabat yang rendah hati ini, Sekte Giok Putih dan Klan Jian telah bermitra dalam banyak bisnis selama beberapa tahun terakhir." Mata Yan Suehen menyipit dan dia membalas, "Apa? Apakah Anda akan menyelidiki itu? Semua bisnis kita layak. Kami tidak pernah takut dengan penyelidikan pengadilan. Mereka mungkin pantas, tetapi itu tidak berarti mereka mengikuti hukum. Skala bisnismu jauh melebihi apa yang diizinkan pengadilan." Su Yu memulai. Melihat ekspresi pihak lain berubah tidak menyenangkan, dia mengubah topik lagi. "Tidak perlu bagi Master Sekte untuk khawatir. Sekarang sesuatu telah terjadi pada Jian Taiding, serta masalah Nyonya Yu, kejatuhan klan Jian tidak bisa dihindari. Kewajiban bisnis Anda tidak akan bertahan lama. Jika semuanya berjalan seperti yang diharapkan, pejabat yang rendah hati ini akan tetap berada di Cloud Center Commandery dan tetap bertanggung jawab atas masalah politik. Saya dapat terus mengizinkan bisnis ini."
Yan Suehen menambahkan dengan dingin, apakah Anda tidak takut pada Yang Mulia mengetahui tentang ini? Suyu menangkupkan tangannya dan berkata, Yang Mulia brilian dan bijaksana, dia secara alami akan dapat berempati dengan kesulitan kita. Saya tidak berpikir dia akan terlalu kritis. Yan Suehen merasa sangat jengkel. Jika dia bertingkah seperti biasanya, dia pasti sudah mengirim rubah tua seorang pejabat ini terbang dengan lambaian lengan bajunya. Tapi dia tidak sendirian, dia memiliki sekte besar di belakangnya. Budidaya membutuhkan sejumlah besar sumber daya. Lupakan tentang sumber daya budidaya, hanya kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan barang-barang gaya hidup lainnya mencapai angka yang sangat besar. Melihat ekspresinya sedikit mereda, Suyu dengan cepat berkata, Master Sekte Yan, menurut apa yang aku tahu, adik laki-lakimu meninggal karena ras iblis dalam perang besar antara manusia dan ras iblis saat itu. Ras iblis telah menyusup ke dunia manusia kali ini masalah besar. Jika Yu Yanluo diizinkan untuk kembali ke ras iblis, siapa yang tahu berapa banyak rahasia kita yang akan dia bawa, dan berapa banyak nyawa tak berdosa yang akan terpengaruh sebagai hasilnya. Benar saja, Yan Suehen terguncang ketika mendengar itu. Orang-orang dari faksi benar seperti dia memandang penghapusan kejahatan sebagai tanggung jawab mereka, belum lagi benar-benar ada pertumpahan darah besar antara mereka dan ras iblis. Dia akhirnya mengangguk setelah memikirkan situasinya, berkata, baiklah, aku akan membuat pengecualian dan secara pribadi ikut campur sekali ini. Begitu dia berbicara, dia dengan cepat keluar dari biara. Dia sepertinya berjalan di udara tipis, menghilang ke cakrawala selangkah demi selangkah. Su Yu juga keluar. Ketika dia melihat sosok cantik berpakaian putihnya menghilang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil menghela nafas, sama seperti seorang dewi. Sementara itu, Zuan dan Yu Yanluo telah kembali ke kamar terpencil Jian Yanyou melalui jalan rahasia. Ruang rahasia memiliki segel khusus yang diatur di sekitarnya, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang orang lain yang menggunakannya. Zuan berkata, Nyonya pasti merasa sangat khawatir beberapa hari terakhir ini. Anda harus beristirahat di manor sebentar. Petik 2. Tetapi yang mengejutkannya, Yu Yanluo malah menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa. Orang-orang Suyu sedang mencari saya, penyelidikan mereka akan membawa mereka ke sini pada akhirnya. Aku tidak bisa melibatkanmu dalam hal ini juga. Zuan tertawa dan menjawab, Anda memperlakukan saya seperti orang luar di sini. Kenapa aku takut terlibat denganmu? Yu Yanluo menatapnya dengan linglung. Sebuah rona merah melintas di wajahnya yang cantik saat dia berkata, klan Yu telah jatuh. Status adipatimu adalah satu-satunya kesempatan yang kita miliki untuk kembali. Itu sebabnya saya tidak bisa menyeret Anda ke dalam ini. Petik 2. Zuan berpikir bahwa apa yang baru saja dia katakan masuk akal. Klan Yu pasti akan menerima pukulan besar. Banyak dari properti mereka mungkin ditelan oleh pengganggu serakah. Selama dia tetap menjadi adipati, dia setidaknya bisa membantu mereka sedikit. Aku hanya akan menjadi sumber bahaya bagimu jika aku tetap di sini, jadi akan lebih baik jika aku pergi sekarang. Selain itu, saya juga khawatir tentang klan saya. Yu Yanluo melanjutkan. Kemana kamu akan pergi? Wilayah ras iblis. Zuan bertanya. Yu Yanluo menjawab, meskipun saya tidak ingin pergi ke sana, apa adanya, tidak ada pilihan lain. Zuan memperhatikan bahwa dia secara tidak sadar melingkarkan lengannya ke tubuhnya, tampak agak dingin. Dia tahu dia tidak berbohong. Saat itu sedang musim dingin. Cloud Center Commandery sudah sangat dingin, apalagi wilayah ras iblis lebih jauh ke utara. Sementara itu, ras ular dikenal takut dingin. Yu Yanluo harus tinggal di dalam ruangan yang dipanaskan dengan panas bumi setiap hari, jadi Zuan bisa membayangkan seperti apa rasanya di wilayah ras iblis. Kalau begitu aku akan membantumu meninggalkan kota. Saya tidak berpikir pertahanan telah sepenuhnya ditutup, jawab Zuan, melihat ke arah gerbang kota. Ada terlalu banyak orang ras ular sebelumnya, jadi tidak mungkin dia bisa menghancurkan mereka semua sendiri. Tetapi jika hanya satu orang, tidak terlalu sulit untuk menembus pertahanan kota. Yu Yanluo akan secara naluriah menolak, tetapi ketika dia melihat wajahnya, untuk beberapa alasan, dia tidak melakukannya. Dia berpikir, sebenarnya aku tidak ingin berpisah dengannya secepat ini. Mereka berdua diam-diam meninggalkan Duke Manor. Meskipun pertahanan tembok kota agak ketat, Cloud Center City terlalu besar. Tidak mungkin Su Yu bisa membuat perbatasannya kedap udara seperti kediaman Yu Yanluo yang sebelumnya dikurung. Dengan budidaya mereka, dan karena budidaya Yu Yanluo telah dibuka, mereka dengan cepat menemukan kesempatan untuk lolos. Namun, mereka merasakan niat pedang yang tajam berkeliaran di langit segera setelah mereka pergi. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, berkomentar, apakah orang itu tidak tahu kapan harus berhenti. Yu Yanluo berkata pelan, dia mungkin kehilangan jejak kita dan terus menyelidiki di sekitar tembok kota, menunggu kita berjalan langsung ke dalam jebakan. Tapi kami cukup beruntung dan dia tidak memperhatikan kami ketika kami muncul.
Zuan masih khawatir. Dia berkata, kita harus keluar dari sini secepat mungkin. Jiwa seorang pembudidaya peringkat master sangat kuat. Kita tidak akan bisa lolos begitu auranya mengunci kita. Oke, jawab Yu Yanluo. Pipinya menjadi merah. Adegan dari Jasper Land muncul di benaknya. Tidak mungkin dia melakukan itu lagi. Yu Yanluo memimpin Zuan ke utara. Zuan menghela nafas ketika dia melihat pegunungan megah di kejauhan, bertanya, apakah kita akan pergi ke gunung bersalju besar? Yu Yanluo menggelengkan kepalanya, menjawab, tidak, kita akan pergi ke salah satu urat biji klan Yu. Ada jalan kecil yang mengarah ke wilayah ras iblis di dalamnya. Klan saya harus ada di sana sekarang. Petik 2. Ekspresi Zuan berubah. Ras iblis sebenarnya memiliki lorong yang mengarah langsung ke wilayah manusia. Seolah-olah dia telah menebak apa yang dia pikirkan, Yu Yanluo berkata, ras iblis tidak tahu tentang terowongan rahasia ini, dan saya telah membuat segel khusus. Tanpa kunci, seluruh lorong rahasia akan runtuh dengan sendirinya jika ada yang mencoba membukanya. Saya juga memiliki darah manusia di dalam diri saya, jadi saya juga tidak ingin melihat sisi dunia ini dalam kekacauan. Meskipun dia tidak pernah mengakuinya di depan umum, tidak ada alasan baginya untuk menyembunyikan sisi medusanya ketika hanya mereka berdua saja. Zuan juga sedikit rileks sekarang setelah mereka keluar dari bahaya. Dia berkata dengan nakal, aku sangat penasaran seperti apa wujud aslimu. Misalnya, jika Anda minum anggur asli, apakah Anda akan kembali ke bentuk normal Anda? Dia melirik ke pantatnya ketika dia mengatakan itu, seolah-olah dia sedang memeriksa apakah dia punya ekor. Yu Yanluo terdiam. Dia menjawab dengan tidak sabar, tidak mungkin itu terjadi. Saya selalu memiliki tubuh manusia. Hanya ketika saya menggunakan mata medusa saya dengan kekuatan penuh, rambut saya menunjukkan beberapa ular kecil. Tapi menurut teks kuno ras ular, jika kekuatanku menjadi lebih kuat dan kekuatan garis keturunanku secara bertahap terbangun, ketika aku menggunakan semua kekuatanku, kakiku mungkin berubah menjadi ekor ular. Dia menjadi khawatir saat dia berbicara, melanjutkan, saya tidak ingin menjadi seperti itu, saya akan merasa sangat jelek. Apakah kamu akan menghindariku kalau begitu? Petik 2. Tentu saja tidak, jawab Zuan. Betulkah? Yu Yanluo agak bingung ketika dia berkata, tapi dari yang aku tahu, manusia lain cukup takut dengan bentuk seperti itu. Itu orang normal, aku berbeda. Saya sudah bertemu Zhao Linger, Lady Bai, Ratu Medusa. Mereka semua sangat cantik, jawab Zuan, saat beberapa siluet klasik muncul di benaknya. Siapa Zhao Linger dan Lady Bai? Yu Yanluo bertanya, bingung. Dia melanjutkan, dan kamu sudah bertemu ibuku. Dia jelas berpikir bahwa, Ratu Medusa, yang Zuan sebutkan adalah ibunya. Kamu salah paham. Saya tidak berbicara tentang ibumu, melainkan cerita dari kampung halaman saya, kata Zuan. Jika Anda ingin mendengar ceritanya, saya bisa menceritakannya di sepanjang jalan. Tentu, saya ingin mendengar cerita Zhao Linger dan Lady Bai juga, jawab Yu Yanluo, dan matanya berkedip seperti batu permata. Keduanya menuju ke urat biji. Zuan bercerita tentang kisah, Paladin Cina, legenda ular putih, dan pertempuran melalui surga. Zhao Linger terlalu menyedihkan. Apakah itu Li Xiaoyao bukan hanya pemain yang tercela? Petik 2. Dia kehilangan ingatannya. Tapi itu tidak apa-apa bahkan jika kamu kehilangan ingatanmu. Dan nama itu terus mengingatkanku pada pemabuk bodoh itu. Aku tidak menyukainya. Petik 2. Dan ada apa dengan Su Xian itu? Lady Bai sangat baik padanya, namun dia berkolusi dengan Fa Hai untuk menyakitinya. Dia benar-benar orang yang berpikiran berubah-ubah dan tidak tahu malu. Petik 2. Aku setuju dengan yang itu. Tapi Su Xian hanyalah orang biasa, jadi kamu tidak boleh berharap terlalu tinggi padanya. Juga, Xiao Yan itu, apakah dia tidak hanya mengambil keuntungan dari kesulitan mereka? Tapi mereka adalah pertandingan yang cukup bagus di pertandingan itu. Mengapa tidak peduli seberapa menakjubkan wanita ras ular ini dalam cerita-cerita ini, mereka semua berakhir dengan playboy tercela seperti itu. Apakah ini takdir kita atau semacamnya? Yu Yanluo menundukkan kepalanya saat dia berbicara. Cahaya bulan yang redup tersebar di pipinya, membuatnya tampak sangat sedih dan kesepian. Ketika Zuan melihat bahwa cerita-cerita itu benar-benar menjatuhkannya, dia dengan cepat berkata dengan nada menghibur, jangan khawatir, aku berbeda dari mereka. Yu Yanluo mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan linglung. Pipinya perlahan memerah. Dalam cerita yang dibicarakan Zuan, pemeran utama pria dan wanita adalah pasangan yang sudah menikah atau memiliki hubungan fisik. Apakah dia mengisyaratkan sesuatu? Yan Suehen melayang di atas kota Cloud Center. Dia memindai kota yang penuh dengan cahaya indah dengan kehendak surgawinya yang kuat.